Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini adalah penyuka sejarah, pembaca, penutur juga kadang-kadang. Dan dari dulu ingin betul mengundang adik saya satu ini yang pengetahuannya tentang sejarah, tarikh ya, luar biasa. Felix Xiao sudah ada di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman dulu kita. Lebih tepat anak kayaknya. Bapak saya juga kayaknya 60-an deh. 60-an ya? 60-an. Aku 61. Masya Allah. Jadi kalau ngelihat ini 20 tahun di bawah aku nih ya? Iya, Alhamdulillah 20 tahun. Saya 84. Apa yang membuat Adinda Felix demikian suka dengan sejarah ya? Ya, pertama itu sebenarnya ketertarikan pertama sejarah itu karena sejarah itu bisa menjawab masa depan. Bisa menjawab masa depan? Bisa menjawab masa Maksudnya? depan. Jadi apapun yang terjadi di atas muka bumi ini kan nggak mungkin cuma sekali. Dia pasti akan berulang. Yeah. Makanya orang-orang barat bilang history repeat itself. Okay. Kenapa history itu akan mengulangi dirinya? Karena dia nggak diperhatikan. Jadi dia mengulangi untuk nunjukin bahwa ada pola di dalam kehidupan ini. Nah, maka di dalam Islam juga sama ternyata Allah sampaikan wal tangzur nafsum ma qaddamat ligot. Sesungguhnya kalau kita mau ngelihat masa depan, ya kita harus lihat masa lalu. Walaupun ayat ini sebenarnya ditujukan pada orang-orang yang harus bersiap-siap untuk nanti hari esok, yaitu adalah yaumil kiamat. Tapi bisa juga dimaknai bahwasanya apapun yang kita mau lihat di masa depan itu sebenarnya tersedia di masa lalu. Dan kalau kita bahas tentang sejarah sebenarnya bisa banyak sekali filosofinya. Misal, setinggi apapun satu bangunan itu ditentukan oleh sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu adalah fondasinya. Fondasi yang di bawah. Betul. Kalau kita mau bangun misalnya gedung lantai 5, tentu beda fondasinya dengan gedung lantai 10. Maka sejauh apa kita bisa memahami sejarah, itulah kita bisa mencatat masa depan. Nah, itu secara sederhana sih seperti itu. Apakah ini karena Felix Xiao juga adalah seorang penceramah, pengkhotbah, lebih gampang menerangkan melalui storytelling, yaitu dengan contoh-contoh yang ada di tarikh? Percaya nggak, Mas? Kalau seandainya saya tuh sebenarnya ada 2 pelajaran yang paling saya benci ketika sekolah. Sampai satu. Iya, pertama sejarah, yang kedua adalah bahasa. Oh iya. Dan dua-duanya ternyata sekarang menjadi sesuatu yang saya jalan geluti. hidup. Betul. Jadi bahasa sama sejarah. Saya benci banget dengan sejarah, saya benci banget sama bahasa. Dan sampai sekarang akhirnya saya berkeyakinan guru-guru yang menjadikan murid-murid membenci sejarah dan bahasa itu kriminal sebenarnya. Karena sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, maka ketika jadi seorang penceramah, jadi seorang aktivis dakwah yang itu tugasnya adalah meyakinkan orang lain, maka meyakinkan orang lain ya secara umum cuma ada 3 cara. Kalau nggak dengan logis, dengan historis, ya berarti dengan normatif. Nah, maka ya salah satu yang kita gunakan tentu saja adalah historis. Dan menariknya adalah Al-Quran itu adalah sebuah buku persuasif sebenarnya. Dan ternyata sepertiga daripada Al-Quran itu kisah, tarikh. Untuk bisa meyakinkan orang dan persuasif orang. Tapi Felix kan paham ya, Ustadz Felix paham bahwa sekarang remaja ya, milenial ke bawah itu ahistori. Mereka tidak terlalu suka sejarah, melihat fenomena itu. Sebenarnya menurutku sih bukan mereka tidak suka sejarah, tapi mereka belum tepat disampaikan dengan cara mereka. Karena bagaimanapun juga sejarah atau kisah itu menjadi sesuatu yang inherent dalam diri manusia. Makanya Allah menurunkan Al-Quran sepertiga kisah, artinya cara paling mudah untuk bisa menyampaikan satu kebenaran itu bisa jadi dengan sebuah kisah atau story kan gitu kan ya. Misal, dulu saya suka baca Bobo. Jadi dulu kan di kita ada Bobo kan ya. Dan di Bobo itu yang paling saya ingat adalah cerita-ceritanya Abu Nawas, cerita tentang ini, kebijaksanaan tentang ini. Kata orang sih ada pepatah India. Tapi karena saya nggak suka India, saya ganti pepatah Cina aja ya. Karena saya kan orang Cina. Jadi kata orang India tuh begini. Dia bilang tell me a truth and I learn. Tell me a knowledge and I believe. Tell me a story and I will remember in my heart forever. Tell me the truth, katakanlah kebenaran dan saya akan belajar. Betul. Mungkin kebalik ya kali ya. Tell me knowledge and I learn. Tell me the knowledge and I believe. Dan saya akan percaya. Tapi kalau mungkin the truth itu believe kali ya. Betul. Saya percaya. Katakanlah knowledge, aku akan belajar. Kalau tapi tell me history, tell me story, dan itu akan tetap dalam hatiku selama-lamanya. Jadi betapa pentingnya story ya, bagaimana fenomena atau peristiwa sejarah kayak apapun, tergantung sekali bagaimana cara itu dituturkan. Ada penelitian tentang public speaking yang menyampaikan bahwasanya ada orang yang ketika ikut satu seminar atau ikut satu program dan segala macam, itu story akan
tend to stay, dia akan cenderung untuk tetap ada dalam lebih ingatan. mengendap. Betul, karena kata orang gini, kalau misalnya kita lagi makan, kisah itu kayak sebuah sayur dalam makanan itu. Jadi dia yang membuat serat jadi mudah dicerna. Jadi lebih dikenang sayur daripada nasinya ya. Benar, kira-kira begitu. Maka kalau kita cerita tentang teori, orang-orang mungkin agak sulit untuk bisa percaya atau agak sulit untuk bisa mengingat. Tapi kalau story itu biasanya mereka ingat. Oke, kita kembali ke sana ya. Karena sekarang teman-teman anak-anak muda banyak sekali nonton OTT ya, kayak Netflix dan bagaimana. Dan sekarang ada satu film baru ya. Dibuat 4K, yaitu saya baru nonton, yaitu judulnya The Exodus. Iya, karena dipajang di depan itu. Christian Bale. Iya, Christian Bale. Bale. Saya nonton, dulu kan saya nonton Ten Commandment ya. Ten Commandment zamannya Charlton Heston. Oh, berarti baru nonton pertama kali Exodus? Exodus, ya. Wow. Jadi saya udah nonton kedua kali kalau gitu. Oh gitu ya. Ini gimana perspektifnya? Apakah sesuai dengan misalnya cerita-cerita di Al-Quran? Kan di Al-Quran juga kan ada cerita tentang Musa. Betul. Saya banyak sekali nonton tentang film Hollywood itu kan ya kan. Saya suka film gitu kan ya. Jadi saya banyak sekali nonton film Hollywood dan terutama film-film tentang para nabi atau tentang religi atau agama. Dan menurut saya ini adalah film yang sejauh ini paling mirip dengan cerita di dalam Al-Quran. Ya. Karena simbolik-simboliknya banyak sekali ada dan seterusnya. Dan ya walaupun ada yang berbeda tentu saja ya. Karena kalau Hollywood kan mereka nggak mungkin memasukkan unsur agama di dalam film mereka. Mereka harus melogiskan segala sesuatu yang ada di dalam film itu. Tapi yang menarik ada beberapa yang bagus. Misalnya contoh, by the way, Musa ini adalah nabi yang paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Bukan Nabi Muhammad, tapi Musa. Musa ini paling banyak mukjizatnya, paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Hampir setiap surat itu ada kisah Nabi Musa. Hampir setiap surat. Dan menarik sekali kisah Musa. Misal, ketika itu Musa melihat ada api di Bukit Sinai. Oh, waktu itu Bukit Sinai, waktu dia mengiring tiga kambing itu ya. Kalau di dalam cerita Exodus misalnya dia dikatakan sama anaknya itu nggak ada yang bisa mendaki. Kenapa nggak ada? Karena itu gunungnya Tuhan. Karena dilarang oleh istrinya juga ya. Iya, itu gunungnya Tuhan nggak boleh, sakral lah gitu sakral, kan ya. Akhirnya ketika kambingnya lari ke sana, akhirnya dia ngajar kambingnya. Tapi kalau menuntun. Kalau di dalam Islam enggak. Di dalam Islam seolah-olah dia melihat api. Jadi ada sesuatu yang bercahaya, dia ngeliat api, berarti itu kondisinya malam kan, nggak mungkin dia ngeliat api kondisinya siang. Nah, ketika dia naik ke atas, ketika itu kemudian Allah berkata dari balik Bukit Tur Sina itu di sebelah kanan, di situ ada juga Syajaratul Mubarakah, ada sebuah pohon yang berkah. Lalu dia berkata, ya Musa, wahai Musa. Itu digambarkan di situ juga ada apinya, walaupun warna biru ya. Dan disebut nama Musa ya, bukan Moses ya? Musa. Nah, jadi Musa, Moshe itu sama. Moshe, ya. Nah, jadi Moshe itu cuma perbedaan dialek aja, seperti dialek Abraham dan Ibrahim. Yesus dan Isa itu perbedaan dialek aja. Kayak ya inilah Muhammad sama Mehmet kalau di Turki. Ya, itu aja. Yang selalu menarik film kisah tentang Nabi Musa adalah 10 perintah Tuhannya. Betul. 10 Commandment. Betul. Di mana dalam film ini tidak terlalu dibahas ya. Iya, di terakhir aja dipahat. Cuman poin-poin 1 sampai 10-nya hampir tidak dibahas. Hampir tidak dibahas karena kayaknya film itu mau menitik beratkan pada konflik ya. Konflik yang terjadi antara Bani Israel pada saat itu, Israelites itu dengan orang-orang Mesir pada saat itu. Itu konflik itu yang mau disampaikan. Jadi ya ciri-ciri film zaman sekarang kan nggak ada orang jahat dan nggak ada orang baik mutlak. Orang baik ada kesalahan, orang jahat ada kebaikan kan. Semua gitu punya kan, motif. Semua punya motif. Nah, yang dijelaskan kayak motif-motif itu. Nah, makanya kemudian yang terakhir Ten Commandments-nya itu nggak terlalu diceritain. Bahkan cuma cerita dipahat dan akhirnya ditaruh di peti kan. Nah, itu yang kita kenal dengan tabut itu. Jadi tabut yang berisi di dalam Al-Quran sakinah. Apalagi perbedaan-perbedaan yang menarik untuk kita bahas. Munculnya representasi pesan-pesan Tuhan itu melalui anak kecil. Nah betul, karena tadi Hollywood kan tidak mau untuk mengatakan ada Tuhan. Mereka kan gini. Hollywood itu kan dibuat untuk seluruh kalangan. Jadi kalau seandainya ada demi alasan komersial juga ya. Iya betul, dia harus jelasin kan kenapa ada Tuhan. Dan akhirnya semua jadi dilogikakan, termasuk terbelahnya lautan, si parting itu. Beda banget ya. Beda banget. Itu kan kelihatan ketika Musa lagi putus asa, ketika dia sampai di depannya itu adalah laut, dia ngelempar pedangnya. Pedangnya nancep gitu ya. Harusnya pakai tongkat kan. Ya, kayak tongkat. Nah, lalu kemudian dia melemparkan pedangnya nancep, lalu kemudian ada meteor jatuh. Nah, kalau kita mengenal itu kan pra-tsunami ya. Jadi ketika meteor jatuh, terus kemudian air laut ketarik surut, baru kemudian balik kembali. Nah, itu pas ngempasnya itulah terjadi dan Firaunnya nggak mati.
Ya, itu kita bahas dulu. Kalau yang saya tonton kemarin saya nggak kaget. Dulu versi Charlton Heston itu seolah-olah waktu mereka lewat itu si parting ya. Jadi laut terbelah, jadi lautnya itu jadi dinding tuh. Betul. Jadi dia misah gitu, jadi dinding. Di sini menurut saya lebih masuk akal ya. Secara logika. Secara logika ya. Jadi kita nggak ngomong mukjizat lah, secara logika bahwa airnya kan kayak fenomena tsunami lah. Benar. Jadi dia turun dulu, mundur dulu. Ya, terus baru ngempas. Baru ngempas balik lagi dengan ombak lebih besar yang membunuh banyak tentaranya Ramses. Ya, dan kalau logika berarti bukan mukjizat. Kalau logika bukan mukjizat. Kan kalau mukjizat itu artinya ini menarik Mas, bahwasanya mukjizat itu asal katanya ajaza, artinya adalah lemah. Jadi mukjizat itu bukan miracle. Kalau miracle artinya keajaiban. Tapi kalau mukjizat itu artinya adalah sesuatu yang melemahkan. Karena kenapa? Karena dia menyelisihi daripada kebiasaan atau menyelisihi logika. Karena kalau masih bisa dilogikakan itu bukan mukjizat. Makanya itu ya diceritakan dalam Hollywood itu berarti adalah sebuah logika. Logikanya tuh gini loh. Nah, tapi kalau di dalam Islam mukjizat. Lucunya adalah kalau Islam terbelah ya, si parting. Dan bukan hanya terbelah dua. Ada pendapat yang mengatakan 12. Lorong-lorong gitu? Iya, 12. Karena kayak seawall gitu kan? Iya, setiap belahan itu masing-masing diperuntukkan pada 12 Bani Israel. Dan tidak hanya itu, dikeringkan kemudian tanahnya oleh Allah. Nah, jadi dikeringkan tanahnya oleh Allah, sehingga ya aku pikir jadi susah juga sih menggambarkan itu. Ada penggambaran agak bagus, Pirates of Caribbean at War's End. Pirates of Caribbean, oke. Itu nggambarin si parting juga untuk menggambarkan seperti itu. Nah, menariknya adalah Hollywood itu ketika dia berurusan dengan agama, dia berusaha melogikakan bagaimana terjadinya mukjizat-mukjizat dalam agama. Tapi begitu dia buat Avengers itu semua nggak masuk akal. Celakanya lebih banyak ditonton lagi. Tiba-tiba Thor muncul dewa-dewa baru, Tuhan baru. Nah, karena memang mereka mau gantiin agama kan sebenarnya kan ya. Kan mereka mau gantiin agama dengan cerita-cerita yang dalam tanda kutip mereka bikin sendiri. Maka mereka menjelaskan, misalnya contoh kayak kasusnya apa? Kasusnya Babilonia zaman dulu itu ada Eternals-nya. Kasusnya, jadi dewa-dewa yang kita anggap, yang kita anggap sebagai rasul atau prophets itu adalah Eternals bagi mereka. Yang kita anggap sebagai malaikat itu nanti akan jadi apa tuh? Celestial sebagai mereka. Dan nanti Tuhannya mereka bahas lagi untuk gantiin konsep-konsep agama. Tapi sebagai film menarik ya? Ya. Sebagai film sangat menarik sekali. Dan bagaimanapun juga kan pembelajaran itu kan bisa kita kasih dalam bentuk apapun. Nah, termasuk kita juga menikmati film itu. Adinda, ini ada nggak ya hubungannya dengan sekarang konflik Gaza ya? Hamas dan Israel dan Yahudi gitu. Ini bahwa untuk nunjukin bahwa memang tanah itu miliknya kaum Bani Israel atau Yahudi. Kan di sini kan perjalanan menuju Kanaan ya. Betul. Jadi ada nggak gitu tuh? Sebagai satu upaya promosi propaganda gitu. Tentu saja, karena Israel itu adalah negeri yang 100% dibangun atas propaganda. Jadi kalau betul 100% negeri itu dibangun atas hoax. Nah, karena itulah ketika kita bisa untuk revealing the truth, maka hoax itu akan hilang dan itu yang mereka takut. Makanya semua bentuk daripada usaha untuk revealing truth itu mereka blok kan. Kalau ada orang punya akun mereka ilangin. Sean King kemarin kan akunnya dan dihapus. Akun saya juga dihapus gitu kan ya. Nah, jadi mereka takut untuk revealing the truth. Sementara mereka terus-menerus untuk propaganda hoax. Karena negeri ini nih ya 100% dibangun atas propaganda. Contoh misalnya, bagaimana kita nggak katakan dibangun atas propaganda? Mereka senantiasa merasa mereka adalah korban. Dalam kasus misalnya 7 Oktober sampai sekarang aja ya mereka masih merasa korban. Padahal mereka tiap hari bunuhin orang. Sekarang udah 30.000 lebih orang yang dibunuhi, mayoritas diantaranya adalah wanita dan anak-anak misalnya. Mereka bilang mereka cuma cari Hamas, tapi orang-orang bilang they destroy everything, kill everything except Hamas. Jadi mereka semua hancurin kecuali Hamas. Mereka nggak dapat sama sekali. Karena sampai sekarang kan nggak ada tuh. Misalnya footage ini adalah kantornya Hamas, nggak ada. Yang ada ya yang mereka bikin sendiri, yang akhirnya justru dibully lagi gitu kan ya. Nah, artinya ini negara dibangun atas hoax. Termasuk ketika dibangun awalnya aja kan mereka bilang mereka adalah korban kekejaman Nazi. Kemudian mereka bilang mereka mengalami Holocaust di Eropa, never again. Mereka bilang bahwasanya mereka nggak mau lagi untuk dibunuh. Mereka akhirnya punya ide. Theodor Herzl bilang der Judenstaat, kita harus punya sebuah negara Yahudi yang baru. Setelah itu kemudian mereka out of nowhere tiba-tiba minta tanah yang sudah ada orangnya di situ. Apapun alasannya ya Mas ya, kita bisa argue tentang alasan legal tentang siapa yang punya tanah itu. Contoh misalnya, sebelum saya masuk kepada alasan logis, contoh ya, ada satu meme yang menarik.
yang dibuat oleh orang-orang Irlandia. Yeah. Jadi dia seolah-olah gini, ada orang Inggris, tiba-tiba diketok pintunya sama seorang perempuan. Yeah. Dia perempuan ini berlogat Itali, berlogat Latin. Terus dia bilang, kamu yang punya rumah ini? Oh ya tentu saja. Udah berapa lama kamu tinggal di sini? Ya dari zaman kakek saya tinggal di sini. Nah kalau gitu kamu sekarang tinggal sama siapa? Ya kebetulan saya belum menikah. Sendiri. Itu membuat kami lebih mudah, dia bilang. Nah, kenapa? Ini mulai sekarang jadi punya saya. Loh kok bisa gitu? Karena dulu Romawi pernah menguasai Inggris. Jadi ini adalah rumah saya. Analoginya seperti itu. Analoginya. Dan saya adalah keturunan Romawi, kata dia. Nah pertanyaan berikutnya, kalau kita mau review, siapa yang kemudian jamin dia adalah keturunan orang-orang yang dulu pernah tinggal di sana? Bahkan ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya hampir sebagian besar orang-orang Yahudi yang dulu pernah tinggal di sana itu masuk Islam. Masuk Islam dan akhirnya tinggal di situ. Akhirnya mereka lah penduduk lokal sebenarnya. Walaupun betul ada orang-orang dari negeri-negeri yang lain. Tapi argue tentang history, kita bisa argue di situ, tapi kita mau bahas tentang logis. Logisnya begini. Ada pernah orang yang bilang sama saya, Ustaz, tapi kan Ottoman sudah kalah ketika Perang Dunia Pertama. Maka secara sah itu berdasarkan hukum perang itu adalah tanahnya mereka karena mereka sudah ambil. Saya bilang betul, tapi masalahnya gini, taruhlah misalnya gini, Cina menjajah Indonesia, taruhlah. Kenapa harus Cina sih? Ya karena saya orang Cina misalnya. Cina menjajah Indonesia, lalu Indonesia kalah tentaranya. Lalu kemudian Cina mengumumkan, mulai dari sekarang ini Indonesia saya hapuskan, NKRI nggak ada lagi. Karena saya sudah menang, NKRI nggak ada. Mulai dari sekarang semuanya adalah diatur oleh misalnya RRC, Republik Rakyat Cina. Tiba-tiba ada tentara Cina datang ke rumah saya. Lalu dia bilang, mulai dari sekarang ini rumah saya. Saya bilang, enggak, ini rumah saya. Lalu dia bilang, enggak, ini sekarang sudah dikuasai Cina. Bodoh amat, ini udah rumah saya. Dan saya sekarang sekeluarga di sini. Lalu kemudian dia bilang, mana suratnya? Ya ini suratnya. Dia bilang, ini nggak berlaku lagi. Mulai dari sekarang ini punya Cina. Enggak, ini punya saya. Terus dia bilang, ini istrimu juga punya kami. Enggak, ini punya saya, istri saya. Terus dia bilang, enggak, ini secara sah punya kami. Ya udah, kalau gitu saya ngelawan aja. Itu sederhana. Begitulah analoginya. Ya, terus dia bilang, lah kalau gitu Ustaz, bagaimana dengan orang-orang Inggris yang sudah menguasai? Saya bilang, ya itulah namanya penjajahan. Penjajahan itu adalah ketika ada orang datang ke tempat satu tanah yang tanah ini nggak kosong, sudah ada orang tinggal di situ, sudah ada orang apalagi udah beratus-ratus tahun di situ, tiba-tiba dia mengklaim ini tanah dia. Itulah penjajahan. Itulah yang namanya kolonialisme. Itu secara logis. Oke, luar biasa penjelasannya. Jadi kalau debunking hoax, habis tuh Israel tuh. Karena mereka negara yang dibangun atas hoax. Jago banget ya. Iya, jago mereka. Tapi mereka punya penentu-penentu keputusan di seluruh dunia. Dan apa ya? Memang tidak bisa tidak kita harus akui. Memang mereka adalah bangsa pilihan Tuhan yang mereka memang punya keistimewaan. Dan keistimewaan mereka adalah ulet dan ada satu yang katanya yang menjadi dan pintar. Pintar, tapi bukan itu kualitas terbaik. Kata orang kualitas terbaik Yahudi itu adalah mereka mampu merencanakan dalam jangka panjang dan istiqomah menjalankan rencana jangka panjang. Itu nggak dimiliki Indonesia. Kita sudah nggak mau rencana jangka panjang, menjalankannya diubah-ubah mulu. Pendek-pendek aja ya? Iya. Itu pun diubah-ubah mulu. Oke, kita balik ini. Satu yang saya pengen dapat penjelasan dari Ustadz Felix Xiao. Dulu Islam itu kan luar biasa ya. Betul. Pusat ilmu pengetahuan, pusat penemuan, pusat peradaban. Semua ya. Saya ingat banget dulu ada satu gedung di Baghdad kalau nggak salah, Baitul Hikmah. Ya di mana seluruh seluruh negara apapun agamanya belajar di sini. Mungkin Ustadz Felix Xiao bisa menggambarkan betapa hebatnya Baitul Hikmah. Iya, jadi sebelum kita ke Baitul Hikmah, kita bisa untuk membahas dulu bahwasanya itu semua adalah ekses daripada Islam, bukan akses. Akibat daripada bangkitnya Islam. Sedangkan penyebabnya itu adalah Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan ini kan kenapa kita disuruh untuk benar-benar belajar dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah akses terhadap semuanya itu sebenarnya. Maka apa yang orang bilang tentang Al-Quran, mereka bilang gini, kalau andaikan engkau tidak bisa untuk mengetahui seperti apa mukjizatnya Al-Quran, tidak bisa merasakan, maka ada satu mukjizat Al-Quran yang semua orang harusnya paham dan semua orang harusnya mengakui, yaitu adalah apa? Kemampuan Al-Quran mengubah dunia. Jadi gini ya, andaikan satu buku itu, Mas Helmi nulis buku, aku nulis buku, dan buku itu diukur keberhasilannya berdasarkan berapa banyak orang yang diubah dari buku itu, maka Al-Quran adalah buku nomor 1. Juaranya. Kenapa? Karena dia mengubah sangat banyak sekali orang dalam level yang sangat masif, dengan luasan yang sangat besar sekali, dalam waktu singkat, dan hasilnya permanen. Ini Quran.
Itu ngeri sekali. Makanya ketika orang lihat misal, ketika Rasul hidup itu beliau berhadapan dengan dua imperium besar. Imperium Romawi di sebelah barat dan Imperium Persia, kekisraan Persia di sebelah timur. Kekisraan Persia itu sudah 1200-an tahun. Romawi itu sudah 500-an tahun atau lebih, bahkan mungkin 700-an tahun. Pada saat Rasul 700-an tahun berarti Romawi. Tapi ternyata Imperium Persia yang 1200 tahun itu, 12 abad itu bisa ditutup oleh Islam dalam waktu kurang dari 30 tahun. Itu kan sangat luar biasa ya. Bisa mengungguli, bahkan kemudian menjadikan peradaban baru di Persia. Dan Romawi setengahnya ditutup di 1453 seperti yang Mas Helmi bahas. Itu kan Islam sangat luar biasa. Jadi dalam kurun waktu 100 tahun itu peradaban Islam itu sudah memimpin dunia, nggak perlu waktu lama. Kalau Persia memerlukan waktu beratus-ratus tahun, begitu juga dengan Romawi, maka Islam sangat besar. Kenapa? Karena dia diinspirasi oleh Al-Quran. Maka wajar aja ketika seorang penulis namanya Michael H. Hart itu mengatakan bahwasanya Muhammad adalah the most influential people on history ya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa dia mewariskan begitu banyak yang sampai sekarang masih dipakai oleh orang-orang. Nah, seperti apa yang kemudian dibawa oleh Islam? Yang dibawa adalah semangat liberasi. Jadi kalau misalnya ada satu teori yang mengatakan bahwasanya perubahan itu ada banyak, tergantung intensitas dan visi. Kalau misalnya contoh intensitasnya tinggi dan visinya tinggi, itu adalah liberasi. Kalau di bawahnya intensitasnya tinggi tapi visinya nggak ada, itu adalah revolusi. Maka Islam di atas revolusi. Liberasi, karena intensitasnya tinggi. Dan memberikan kebebasan? Dia memberikan kebebasan. Makanya ketika ditanya pada semua orang, mulai dari kepala tentara yang paling tinggi, panglima perang yang paling tinggi, sampai dengan ya kayak mungkin kapten lah ya. Ketika di Persia mereka ditanya, ya Rib ibn Amir itu posisinya masih kapten kira-kira. Dan Khalid bin Walid pada saat itu sudah benar-benar panglima besar. Ketika mereka semua ditanya kenapa kamu datang ke sini? Yang kamu cari uang, yang kamu cari ketenaran, yang kamu cari apa sebenarnya? Kami bisa kasih pada kamu. Kami kasih tanpa kamu harus perang. Dia bilang enggak, kami datang ke sini untuk membebaskan manusia daripada penyembahan selain manusia kepada penyembahan membebaskan manusia daripada penyembahan terhadap manusia kepada penyembahan terhadap Allah. Nah, maka kita melihat penyembahan terhadap manusia itu adalah kezaliman. Maka kita pengen membebaskan supaya mereka menyembahnya kepada Allah. Itu adalah semangatnya Islam. Nah, maka Islam tersebar sampai kemudian begitu luas sekali, termasuk sampai di Persia. Nah, akhirnya ketika masa kepemimpinan waktu itu adalah kekhilafan Abbasiyah. Waktu itu Abbasiyah mulai memindahkan ibu kotanya ke Baghdad. Nah, di Baghdad itulah dibuat Baitul Hikmah. Jadi sebuah perhatian yang sangat besar. Ada satu ceramah yang menarik, kalau nggak salah namanya Profesor Roy Cassandra atau Roy Cassandra kalau nggak salah. Dia pernah bahas bagaimana abainya orang-orang Kristen pada saat itu. Sekali lagi ini bukan menghina ataupun bukan, tapi kita menjelaskan dari sudut pandang sejarah. Bahwasanya sangat abainya orang-orang Kristen pada saat itu sampai mereka itu membunuh orang-orang yang mereka perhatian pada agama karena konflik internal mereka. Jadi mereka dulu kan punya perpustakaan besar Alexandria. Nah, perpustakaan Alexandria ini besar sekali dan sangat bagus sekali, dan itu menjadi sebuah heritage lah untuk dunia yang memang nggak ada urusan dengan politik. Tapi ketika terjadi kasusnya ketika terjadi kasusnya perbedaan antara Arius dan Anastasius itu tahun 325 ketika dijadiin Yesus sebagai salah satu Tuhan daripada Tuhan yang tiga, itu kan jadi masalah. Karena kenapa? Karena semua yang tidak berkeyakinan yang sama akhirnya dibantai. Nah, termasuk perpustakaan di Alexandria itu dihabisin. Nah, maka pada saat itu justru Islam baru mulai untuk membangun satu peradaban besar yang berbasiskan knowledge juga. Nah, semua pengetahuan Yunani yang dulu kemudian diselamatkan di perpustakaan Alexandria itu dipindahkan ke dunia Islam, termasuk ke Baitul Hikmah di Baghdad. Legend mengatakan ada jutaan skrip di sana. Itu kan ya, yang ketika diserang sama pasukan Tartar itu dibuang ke Sungai Dajlah. Sungai Dajlah itu apa ya? Tigris atau Efrat, saya lupa nanti. Yang Mesopotamia. Mesopotamia, Efrat atau Tigris, tapi Dajlah nama bahasa Arabnya itu. Katanya air yang menghitam ya. Betul, airnya menghitam. Karena dan itu masuk akal. Sangat masuk akal. Kenapa? Karena ya saking banyaknya skrip itu yang kemudian dihilangkan. Dan kalau kita lihat, ya kalau kita nggak usah lihat bukunya, orang-orang bilang gini, orang-orang Arab atau orang Islam itu menamai langit-langit dengan nama-nama bahasa Arab. Makanya hampir semua bintang tuh diawali dengan Aldebaran,
Al-Karnar dan segala macam. Ya, karena al itu kan ya pertanda isim kan ya. Yeah. Nah, jadi al itu kan de kalau dalam bahasa Inggris. Nah, dan kemudian menamai binatang-binatang di daratan dan juga pepohonan dengan bahasa Arab juga. Dan mereka menghiasi kemudian peradaban-peradaban manusia dengan peradaban-peradaban yang baru. Maka dikatakan bahwasanya kehebatan orang-orang Islam itu karena mereka bisa berdiri di pundaknya orang-orang Yunani yang sudah mendahului keilmuan. Yeah. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya mereka itu sia-sia, tidak. Kita tidak membangun itu sendiri. Kita cuma melanjutkan apa yang sudah baik-baik di masa yang lalu. Maka semangat Islam itu nggak pernah menghancurkan. Semangat Islam itu liberasi. Yaitu adalah meliberasi manusia supaya dia benar-benar hidupnya baik. Nah, termasuk dalam bidang pengetahuan dia juga meliberasi. Oke, menarik ya. Menarik, sangat menarik sekali. Kalau kita mundur ya, sebelum bawakan banyak orang mengatakan penghancuran Baitul Hikmah yang membuang jutaan buku dan transkrip ke skrip ke sungai itu. Ya, setelah itu Islam mundur ya. Sebenarnya Islam mundur secara keilmuan. Secara keilmuan, ya, dia sudah mulai, dia minimal sudah mulai stagnan ya. Karena kalau kita lihat sejarah peradaban Islam tahun 600-an, mungkin pasca 632 Rasulullah wafat, itu masih naik tuh, grafiknya masih naik. Kalau kita mau katakan grafik naik itu batasannya apa? Gampangnya gini lah, ekspansi wilayah. Karena ekspansi wilayah kan menandakan bahwa kesehatan daripada sebuah negeri ya, itu kan ekspansi wilayah. Okay. Maka kita bisa bilang kayaknya Indonesia itu nggak serius karena wilayahnya malah menyurut gitu kan. Jadi gitu. Nah, jadi kalau ini kan ekspansi kalau dia sehat. Nah, 600-an 32 dia masih ekspansi. Sampai kemudian kekhilafahan Khulafaur Rasyidin selesai, khilafah Umayyah itu masih ekspansi tuh. Dari tahun 600-an sampai dengan tahun 750 itu masih ekspansi. 750 sampai dengan hancurnya Baghdad itu 1258 itu tetap masih ekspansi. 1258 yang menarik lagi adalah ketika itu digantikan dengan kekhilafan Abbasiyah di Kairo, itu masih ekspansi, Mas. Masih naik lagi, masih secara wilayah masih naik. Sampai kemudian tahun 1638 ya kalau nggak salah, Battle of Wina ya. Nah, itu baru setelah itu nggak ada ekspansi lagi. Jadi sebenarnya ekspansi itu masih sampai zamannya Utsmani, terkhusus zamannya Muhammad Al-Fatih. Ya, jadi sebenarnya sampai Muhammad Al-Fatih. Nah, dari situ tuh mulai mesinnya mati sampai kemudian Sulaiman Al-Qanuni. Setelah Sulaiman Al-Qanuni turun. Apa penyebabnya, Ustaz? Penyebabnya menurut para ulama adalah sebab kebangkitan Islam itu akan sama seperti sebab kemunduran Islam. Maka kalau kita bahas bahwasanya sebab kebangkitan Islam itu adalah karena Al-Quran, maka sebab kemunduran Islam juga karena Al-Quran. Karena orang-orang ninggalin Al-Quran. Jadi kita bisa lihat contoh ya di tahun 1500, 1600 ketika revolusi industri itu menggema di Barat. Lantas kemudian orang-orang Islam itu jadi apa ya? Mereka jadi ikut-ikutan. Jadi mereka nggak siap untuk menghadapi ini. Nah, sehingga mereka mulai bingung bahwasanya agama bisa nggak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Nah, mereka melihat Barat. Ternyata Barat maju itu karena meninggalkan agama. Karena Renaissance kan sebenarnya meninggalkan agama. Mereka memisahkan antara agama dan kehidupan setelah mereka pikir 600 sampai 800 tahun mereka kecewa dan trauma dengan agama. Maka sampai muncul satu pepatah, gantung raja yang terakhir menggunakan usus pendeta yang terakhir. Ya, salah satu film yang kita bisa gambarkan untuk melihat kejadian itu adalah kan Robin Hood. Robin Hood kan punya teman namanya Little John. Nah, Little John itu kan bukan Little John, ada satu pendeta, Tucker kalau nggak salah ya. Nah, pendeta ini kan adalah pendeta yang dalam tanda kutip membelot dari gereja. Karena waktu itu gereja mendukung landlord untuk memberikan sesuatu perlakuan-perlakuan yang nggak baik terhadap proletar pada saat. Nah, sehingga Robin Hood muncul sebagai pembela-pembela para proletar. Nah, Barat itu dibangun atas konstruksi masyarakat yang seperti itu. Maka ketika terjadi Renaissance, mereka bilang berikan raja hak raja, berikan Tuhan hak Tuhan. Maka jangan dicampurkan. Dari situ muncul konsep-konsep kehidupan sekuler. Nah, orang-orang Muslim ketika melihat mereka maju, mereka jadi jengah. Kenapa? Karena mereka belum siap. Di saat yang sama mereka banyak sekali meninggalkan Al-Quran. Mereka tidak lagi mempelajari bahasa Arab. Mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan duniawi dengan Islam. Lalu kemudian dipikir, perlu nggak sih Islam dalam kehidupan kita? Akhirnya Islam ditinggalkan, hancurlah habis. Bukannya karena itu, Ustaz. Saya dengar, ya, saya nggak perlu sebut namanya. Dulu kemunduran Islam itu karena justru orang-orang Islam itu diminta lebih fokus belajar Al-Quran, tidak mempelajari ilmu-ilmu dunia, gitu. Kalau ini gimana? Di dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Malah kemudian kalau kita lihat di awal-awal kemunculan Islam, orang-orang tuh semuanya itu adalah multi talenta, polimat. Jadi contoh misalnya ya, Ibnu Al-Haisami itu adalah seorang ulama.
Selain daripada seorang yang sangat pintar di dalam permasalahan bangunan, arsitektur, dan juga pengobatan mata, kan itu kan ya. Misalnya lagi, contoh misalnya Al-Jazari, itu juga seorang ulama juga. Bahkan ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan sains yang mereka menulis kitab-kitab fikih. Jadi itu tidak terbedakan sama sekali. Nah, artinya kalau kita lihat lagi di awal-awal Islam, maka kita katakan Al-Quran adalah suatu kitab yang menginspirasi orang. Dari awalnya orang-orang itu ignorance banget tentang masalah-masalah dunia, menjadi sangat perhatian dengan masalah dunia. Kenapa? Karena orang-orang yang memperhatikan Al-Quran itu akan berpikir begini, bahwasanya kemampuanmu untuk bisa peduli dengan dunia dan benar-benar menjadikan dunia ini sebagai ladangmu itu sangat berpengaruh pada akhiratmu. Nah, justru ketika Al-Quran ditinggalin, pemahamannya ini hilang jadinya. Yang lebih tepat mungkin ini, Mas, yang pernah saya baca, yang mungkin agak mirip, adalah pengaruh filsafat-filsafat terhadap Islam. Nah, sehingga akhirnya para filsuf-filsuf ini yang ketika datang dari Yunani, dari India, dari manapun, yang akhirnya menjadikan orang Muslim itu membedakan bahwasanya kalau mereka peduli dengan dunia, mereka nggak usah peduli dengan akhirat. Dan kalau mereka peduli dengan akhirat, mereka jangan urusan dengan dunia. Akhirnya muncul ada dikotomi gitu ya. Dikotomi. Akhirnya dunia nggak bisa diselesaikan. Gitu. Makanya aku lihat sekarang nih, misalnya contoh ya, kalau kita bawa ke zaman sekarang, aku selalu bilang pada orang-orang Muslim, hati-hati ya, kalau kalian menjadi seorang Muslim dan gak ada yang berubah pada kehidupan kalian, itu kalian salah belajar agama. Contoh, ada orang Muslim, lalu kemudian dia dibilang, kenapa kamu gak bisa untuk achieve sesuatu yang lebih besar daripada yang lain, atau gak sesuatu yang memorable, monumental dan segala macam. Dia bilang, udahlah Ustadz, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, ini pemahaman hasil filsafat ini yang keliru. Padahal sebenarnya kalau dia yakin bahwasanya Allah tuh menakdirkan sesuatu termasuk rezeki dia lebih bersemangat daripada orang-orang yang justru gak paham tentang takdir. Lucunya kita gak gitu. Saya sering bilang sama orang gini, Zuckerberg itu gak percaya dengan akhirat. Yakin saya. Nggak usah Zuckerberg lah. Orang-orang muda tuh biasanya senang nonton komik, baca komik, One Piece misalnya. Itu yang nulis namanya Eiichiro Oda. Oda Sensei itu dikasih tau orang, tidurnya cuma 3 jam sehari, Mas. 3 jam sehari, selain itu baca komik. Katanya liburnya cuma hari Jumat kayaknya. Mungkin mau Jumatan dia ya, mungkin. Tapi nggak tahu lah, dia cuma libur 1 hari dalam 1 pekan. Dan saking tingginya dedikasi orang-orang Jepang terhadap komik, itu ketika nulis besok, minggu depan libur, itu aib. Bagi orang-orang komik, dan sedih dong kita kalau misalnya ada yang libur kan komikan gitu kan ya. Nah, tapi coba kita bayangin, Eiichiro Oda tuh nggak ngejar akhirat. Dia nggak ngejar menjadi hamba Allah yang soleh, nggak. Ibadur Rahman, surga apalagi dia nggak. Dia cuma mikir dunia aja. Tapi etos kerjanya kayak gitu. Elon Musk misalnya, dia bilang, kalian mengharapkan dari 40 jam sepekan terus bisa mengubah dunia. Itu kalian artinya nggak masuk akal. Nggak ada yang bisa mengubah dunia dari 40 jam per pekan. Nah, itu kan harus dimiliki oleh orang Muslim sekarang. Dan pernah dimiliki orang Muslim pada zaman lalu. Bagaimana kita melihat ulama-ulama dulu ngopi karena nggak mau tidur. Jadi kopi itu dijadiin minuman ulama. Sampai diharamkan oleh orang-orang Kristen kan itu kan ya, karena itu adalah minumannya orang Muslim kata mereka. Orang Muslim minum kopi untuk supaya nggak tidur, supaya apa? Supaya bisa belajar. Supaya bisa menguasai dalam tanda kutip duniawinya mereka. Maka di dalam Islam sebenarnya ada pemahaman yang benar adalah siapapun yang duniawinya itu kalah, berarti dia sudah melalaikan fardu kifayah. Bukankah juga perintah Allah bahwa kita harus balance ya antara, bukan hanya balance, tapi lebih kepada gini, akhirat itu soalan duniamu. Lu gagal di dunia, lu gagal di akhirat. Sederhana itu. Sesederhana. Jadi kita nggak pernah balance dalam dunia dan akhirat, memang karena kita tuh tujuan kita di akhirat. Tapi kita tahu akhirat ini dunia urusannya nih. Karena kita nggak mungkin. Sebelum akhirat kita harus melalui dunia dulu. Betul. Kata Allah kan, wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah sebanyak-banyaknya karena tujuanmu itu adalah di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupa kamu sekarang di dunia. Nah, untuk dapat itu kamu harus kuasai ini dulu. Menarik lagi kata ulama gini, Mas. Cukup dikatakan berdosa ketika kita sebagai orang Muslim tidak berbuat semaksimal orang-orang yang bukan Muslim dalam mencari dunia. Artinya apa? Kalau misalnya contoh kita melihat ada orang-orang dalam kasus misalnya Mas Helmi, ada orang-orang yang bukan Muslim, mereka begitu hebat dalam mengelola media, begitu profesional dalam mengelola media, begitu detail dalam mengelola media. Kalau kita orang Muslim nggak ada orang kayak gitu, kita semua dosa. Karena itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Iya itu. Nah itu semangat orang-orang zaman dulu. Makanya nggak heran kalau mereka bisa. Jadi gitu. Ustaz Felix, jadi itu kekeliruan sikap itulah ya, yang akhirnya menyebabkan hancur. Kita lihat pemenang Nobel, Muslimnya tuh sedikit banget. Betul. Kalau kita lihat top 100 richest gitu ya, orang terkaya dunia pun orang Muslimnya sedikit banget.
Ya rata-rata ya orang yang non-Muslim, bahkan yang agnostik yang nggak punya agama. Ada Islam pun tapi tidak Islami. Itu kan. Itu lain lagi. Ya, itu kan juga ya sesuatu yang perlu menjadi sebuah autokritik ya. Ya, autokritik untuk kita. Jangan marah gitu ya. Kita nggak boleh marah tentu saja. Tidak boleh marah. Wah ini itu. Jadi saya pernah dihajar juga nih. Saya kan ngangkap satu statement Bill Gates yang if you are born poor, that's not your mistake, but if you die poor, that's your mistake. Masuk akal. Ya kan kalau tua nggak kaya artinya kan kita udah diberi kesempatan. Ini terkenal saya, ini kalimat motivasi. Yang Mas Helmy ngajarkan orang dunia. Yang penting itu masuk surga atau enggak akhirat. Benar sih, yang penting masuk surga, dan salah satu cara masuk surga itu ya dengan uang. Nah, salah satu ya, walaupun tidak semua. Nanti kita bisa posisikan uangnya itu di mana. Tapi yang jelas kalau kita mau simpulkan sebenarnya Islam bukan nggak pernah muncul. Islam bukan nggak pernah bangkit. Islam bangkit. Nah, karena Islam bangkit di zaman dulu sebenarnya sesederhana itu. Kita cuma tinggal melihat cara-cara di masa lalu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bisa kemudian perbuat dan relatekan dengan kita, maka hasil yang sama akan kita dapat. Nah, untuk itulah kita belajar sejarah. Semoga kita cepat sadar ya. Harusnya sih sekarang udah waktunya. Apalagi kalau makanya saya mengundang Ustadz Felix Xiao untuk menggambarkan betapa hebatnya Islam di masa lalu. Bukan hanya adanya Baitul Hikmah, tetapi ada tokoh-tokoh penemu aljabar, penemu algoritma, penemu kedokteran. Mungkin Ustadz Felix bisa menerangkan siapa-siapa tokoh-tokoh. Sekali di dalam Islam misalnya contoh ada Ibnu Sina misalnya. Ibnu Sina walaupun orang-orang ini ya berbeda pendapat dengan Ibnu Sina, tapi ya paling tidak karya-karyanya sudah kita tahu. Ada juga misalnya penemu bedah pertama kali. Itu namanya sebentar aku jadi lupa. Ya nanti kalau ingat aku bilang. Jadi dia sudah menemukan teknik bedah. Bahkan sebenarnya di dalam abad berapa sih itu? Abad ke-10. Ke-10, oke. 10 atau ke-11. Nah, bahkan juga kimia. Itu juga orang-orang alkemi apa? Alkimia itu dari Jabir Ibnu Hayyan. Nah, jadi yang satu lagi Ibnu Qasim Al-Zahrawi. Dia menemukan tentang bedah. Dan kemudian dia merilis banyak sekali alat-alat bedah yang masih sampai sekarang dipakai. Itu sangat luar biasa. Al-Jazari, pakar mekanika, otomaton. Jadi dia buat banyak sekali piston, itu dia yang menemukan. Gerak maju mundur jadi memutar, dan gerak memutar jadi maju mundur, itu dia menemukan juga. Jadi segala macam itu geometri semua orang-orang muslim, dan yang sudah banyak dibahas ya angka 0. Dan ya cipher itu 0. Itu dari bahasa Arab sifar. Artinya 0. Gitu kan ya. Al-Khawarizmi artinya dia nulis buku judulnya Al-Jabar wa Muqabalah. Ini penuh algoritma ya. Akhirnya orang-orang bilang Al-Jabar. Maka kita dulu belajar Al-Jabar, tapi orang-orang barat mengoreksi. Dia bilang bukan Al-Jabar, itu bukunya. Orangnya namanya Al-Khawarizmi. Tapi karena mereka nggak bisa bilang Al-Khawarizmi, jadinya algoritma. Algoritma. Ya, itu dari situ. Algoritma. Nah, jadi banyak sekali kemudian orang-orang muslim yang menemukan banyak hal. Dan termasuk yang penting itu prinsip. Karena gini, yang perlu kita selalu ingat dalam diri kita adalah semua itu adalah hasil, bukan sebab daripada jadi gini, itu semua adalah hasil, sebabnya adalah Al-Quran. Jadi pemahaman yang benar tentang Al-Quran tentu saja. Nah, maka semua yang kita lihat tadi itu adalah ketika mereka sudah punya semangat bahwasanya mereka di dunia itu punya tujuan, punya goals. Nah, ketika itulah orang bisa bangkit. Gampangnya gini, kalau ada ulama yang bilang kebangkitan itu tergantung ideologi. Selama satu bangsa punya ideologi, dia akan bangkit. Tapi kalau satu bangsa nggak punya ideologi, dia nggak akan pernah bakal bangkit. Contoh, Jepang itu nggak punya ideologi. Walaupun dia canggih, tapi dia nggak punya ideologi. Bukan Amerika, dulu Inggris punya ideologi, maka dia bangkit. Cina punya ideologi, maka dia bisa bangkit. Tapi kalau kita belum diinstal ideologi, kita nggak bakal bangkit. Nah, pertanyaan ideologi itu apa? Cara pandang manusia. Cara pandang terhadap kehidupan. Ustadz Felix bisa komentar. Sekarang negara-negara yang menggenggam kemajuan dunia ya dalam teknologi dan sebagainya kan didominasi oleh negara-negara yang agnostik ya. Betul. Yang tidak percaya dengan agama. Betul ya? Betul. Kita lihat Jepang, Korea, sebagian negara Eropa, Amerika. Ini fenomena apa lagi ya yang terjadi? Saya lihat itu adalah sesuatu yang wajar aja. Karena gini sebenarnya, untuk menjadi pintar kita nggak perlu agama. Untuk menyelesaikan banjir itu kita nggak perlu agama. Untuk buat teknologi yang paling bagus, bisa buat pesawat, kita nggak perlu agama. Tapi untuk bisa bahagia kita mutlak perlu agama. Setuju. Nah, artinya gini, makanya kalau kita lihat pada negeri-negeri yang tadi itu pasti ada tumbalnya tuh. Contoh Jepang itu fertility rate-nya di bawah 1,7.
Nggak nikah, menunda anak lahir. Betul. Ya. Kalaupun nikah, anaknya satu. Nikah sama bantal. Sama boneka. Waifu, anime. Dan tahu juga sih. Artinya ini kan problematik nih. Amerika juga sama. Mereka dinobatkan the most dangerous place on earth ya. Jadi negeri yang paling banyak kejahatan di seluruh dunia. Makanya paling banyak superhero di sana. Karena mereka mengimpikan sebuah suasana ketika mereka dirampok ada superhero yang nolong. Tapi ternyata tidak menembakkan masalah hampir tiap hari. Benar, tidak menyelesaikan masalah-masalah mereka. Jadi artinya teknologi yang mereka dapat justru membuat mereka makin terpuruk. Misal, berapa banyak kita lihat di acara-acara Dr. Phil tuh orang-orang stres. Gitu kan ya. Ada cowok pengen jadi cewek, ada cewek mengidentifikasi dirinya sebagai apa? Sebagai sofa. Ada manusia mengidentifikasi dirinya itu sebagai hewan, jadi anjing. Ada manusia yang motong tangannya sendiri, kakinya sendiri, lututnya bahkan motong kemudian kakinya karena dia merasa bahwa dia tidak sempurna. Jadi ada apa tuh kelainan? Ada orang merasa dia terlahir tidak sempurna. Jadi dia pikir harusnya tangannya bukan 5 jarinya, harusnya tangannya cuma 2 jarinya. Jadi dipotong 3-nya, matanya dirusak dan segala macam, dibuatin tanduk dan seterusnya. Ini kan orang-orang stres yang mereka tidak punya kehidupan. Makanya ketika orang-orang Amerika nih ngelihat kondisi yang terjadi di Palestina, mereka bilang, gila ya, kita dikelilingi dengan seluruh yang bersifat kemudahan. Kita teknologinya tinggi sekali, internet kita bagus dan segala macam. Tapi after all ini semua nggak nolong kita daripada mental illness. Sementara orang-orang di Gaza punya segala sesuatu yang bisa digolongkan untuk mereka jadi orang gila. Yet mereka tetap kemudian bisa sane, tetap kemudian terjaga otaknya. Di sini perlunya agama. Di sini perlunya agama. Maka gini, sains itu tidak ada hubungannya dengan agama. Karena sains itu cuma menjawab pertanyaan what and how. Tapi agama itu menjawab pertanyaan why. Nah, maka kalau ada orang kemudian mereka setinggi-tingginya sains itu tidak ada hubungan dengan agama. Artinya bisa jadi orang-orang pintar sains itu tidak beragama, bisa jadi juga orang-orang beragama tidak pintar sains. Tapi kalau Islam diterapkan seperti dulu, orang-orang yang pintar sains itu biasanya orang-orang beragama. Contoh, Newton itu sangat agamis. Newton sangat agamis. Dia sangat agamis. Galileo Galilei itu sangat agamis. Siapa lagi misalnya? Nicholas Copernicus itu sangat agamis. Cuma mereka ditentang oleh gereja. Gara-gara gereja pada saat itu mengatakan bahwa mereka punya teori tentang bumi. Bahwasanya bumi misalnya pusat tata surya, geosentris, lalu kemudian bumi itu misalnya datar, tidak bulat dan segala. Atas kemudian doktrin-doktrin teologi. Nah, ketika doktrin-doktrin teologi ini kenapa perlu dijaga? Karena kalau ini doktrin teologi salah, maka doktrin-doktrin dia untuk membenarkan raja juga salah. Maka kan yang memberikan pembenaran kepada raja siapa? Gereja. Nah, maka ketika salah, habis juga semuanya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya kebenaran itu bisa untuk dicapai oleh siapa? Hanya orang-orang yang berpikir. Artinya orang-orang yang beragama itu harusnya pintar untuk bisa mengakses sains. Kalau nggak bisa. Menarik. Oke, saya mau ganti topik nih. Jadi dulu mungkin kalau puncak Islam itu ya, di mana dia bisa menguasai hampir sebagian dunia itu adalah zaman Utsmani ya. Utsmani yang paling luas. Yang diawali oleh Al-Fatih ya. Waktu meruntuhkan Konstantinopel. Betul. Saya nonton tuh filmnya. Wah, keren banget tuh Konstantinopel. Betul. Boleh cerita dong, Ustaz? Iya. Jadi gini, kalau Utsmani itu sebenarnya dimulai dari Utsman Ghazi. Jadi Utsman Ghazi itu sekitar tahun awal-awal 1300-an ya. 1299 atau jadi nggak ada hubungan dengan Utsman bin Affan ya? Tidak ada hubungannya. Cuma namanya aja sama. Utsmani. Bahkan kalau dilihat dari segi genealoginya itu jauh sekali. Karena kalau kita lihat genealoginya, waktu juga jauh sekali. Rentang waktunya jauh. Kalau Utsman bin Affan itu 632. Abad ke-7. Abad ke-7. Sedangkan ini abad ke-15. Nah, kalau Utsman Ghazi itu abad ke-13 bahkan lahirnya. Nah, maka orang ini adalah genealogi orang Turki itu bahkan bukan orang Arab. Jadi orang Turki ini kan lebih ke Eropa ya sebenarnya. Origins orang Turki itu justru di kalau sekarang Asia Timur. Asia Timur. Okay. Semua tempat-tempat yang namanya tan itu. Stan countries. Ya, Turkistan, Stan countries. Ya, Kazakhstan, Uzbekistan. Betul, dataran Turkik namanya. Jadi mereka dulu punya Turkic tribe, makanya kalau sekarang orang Cina itu punya Xinjiang. Xinjiang itu termasuk bagian daripada origins of Turks. Itu adalah dari sana. Nah, kalau kita, dan looknya lebih Eropa ya? Looknya ya? Betul. Karena kenapa? Karena Eropa itu sebenarnya satu genealogi. Semua bangsa-bangsa utara yang terkenal sadis dan bengis itu adalah keturunan Yafetik. Yafetik itu adalah salah satu anak daripada Nabi Nuh.
Okay. Nah, itu Yavetic, itu yang keturunan ganas-ganas. Maka film-film apapun Northern Tribe itu pasti ganas. Iya. Attila the Hun. Apalagi itu Asterix dan Obelix itu keturunan utara juga tuh. Film God, Game of Thrones, White Walker itu kan dari utara juga tuh. Jadi semua utara-utara tuh ngeri. Sadis-sadis ya. Ya, karena ada benteng kan dulu yang membatasi dunia dari utara ke selatan supaya nggak. Lord of the Ring itu juga orang utara. Orc tuh utara tuh. Nah, maka orang-orang utara ini akan muncul sebagai bangsa-bangsa, salah satu adalah bangsa-bangsa Turkik. Nah, bangsa-bangsa Turkik ini nantinya akan berkenalan dengan Islam. Nah, ketika berkenalan dengan Islam, maka mereka ngefans lah dengan Islam. Nah, dan ngefans itu keterlaluan. Dengan simbolis-simbolis yang luar biasa. Keterlaluan, sangat benar-benar kafah kalau zaman sekarang tuh. Lebay. Ya, benar lebay. Karena jadi lebih Islami daripada orang-orang Arab. Mereka lebih semangat untuk futuhat, mereka lebih semangat untuk lebih fanatik lah ya. Lebih fanatik dengan Islamnya. Nah, karena itulah salah satunya pendirinya namanya Osman Ghazi. Nah, Osman Ghazi ini sebenarnya hidup di dalam masa ketika masih waktu itu ya terjadi banyak kekuasaan. Salah satunya The Great Saljuk kan. Saljuk orang Turki juga sebenarnya. Nah, Osman Ghazi ini mengumpulkan kemudian bangsa-bangsa atau kaum-kaum bani-bani yang tersisa, kabilah-kabilah yang tersisa, kemudian dia membentuk yang namanya Utsmani tadi. Dari sebelum-sebelumnya ada, dia bentuk jadi satu. Nah, Kesultanan Utsmani muncul dari situ, tapi belum Kekhilafan Utsmani. Karena Kekhilafan Utsmani nanti baru muncul setelah Selim mengambil alih dari Mesir, dari Kekhilafan Abbasiyah. Nah, ketika Osman Ghazi kemudian terus-menerus, itu ekspansi udah terjadi, Mas. Karena sebenarnya orang-orang Utsmani itu cuma kayak apa ya? Semua orang Turki itu adalah kayak satpam sebenarnya. Satpam bagi Kekhilafan Abbasiyah. Jadi Abbasiyah ini udah males. Karena udah golden age, mereka sudah mulai malas untuk ekspansi, maka perbatasan-perbatasan itu mereka minta orang-orang Turki yang jaga. Karena orang-orang Turki ini kuat-kuat sekali. Nah, jadi mereka kuat-kuat sekali, memang bangsa perang, nggak pernah kalah, mereka disuruh jaga perbatasan. Pas jaga perbatasan, malah meluas. Dan secara de facto akhirnya kekuasaannya lebih besar daripada kekuasaan kekhilafan sendiri. Nah, termasuk zamannya Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih ini sendiri adalah orang yang sangat terobsesi. Karena kenapa? Osman Ghazi menariknya, Mas. Itu ketika dia masih muda, dia bilang gini, saya pernah mimpi ketika setelah selesai halqoh dengan Syekh Adebali, gurunya. Syekh Adebali adalah pilihan daripada bapaknya. Bapaknya kan menghalqohkan Osman Ghazi ini kepada Syekh Adebali. Nama bapaknya Ertugrul. Nah, setelah dia kemudian halqoh, dia tidur. Dia bilang, saya mimpi di dalam tidur saya sedang halqoh sama Syekh Adebali. Nah, itu hebatnya Osman tuh. Dia mimpi aja masih ngaji. Kalau kita ngaji sampai tidur gitu kan. Jadi dia tidur sampai mimpi ngaji. Dia bilang, dari guruku itu Syekh Adebali, keluar bulan sabit dari dadanya. Kemudian bulan sabit ini membesar sampai membentuk satu purnama, masuk ke dadaku. Setelah masuk ke dadaku, dari dadaku keluar pohon cenar namanya. Pohon cenar tuh kalau di Indonesia ya agak beringin lah. Tapi kalau di sana cenar tuh plane tree kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Keluar pohon cenar besar sekali kayak maple gitu, Mas. Lalu kemudian aku melihat di antara pohon ini ranting-rantingnya memenuhi 4 gunung, Kaukasus, Atlas, Haemus, Taurus. Semua Eropa dan Asia. Lalu kemudian akar-akarnya memenuhi 4 sungai, Danub, Nil, Eufrat, sama Tigris. Oh iya? Iya, itu kata dia. Nah, lalu kemudian setelah aku melihat itu, aku melihat dari pohon-pohon itu, dari guratan-guratan barknya, kulit kayunya itu, muncullah minaret-minaret, menara-menara masjid. Burung-burung kemudian berada di atasnya. Orang-orang lalu lalang, banyak sekali orang-orang, semua sejahtera, azan berkumandang. Tiba-tiba dia bilang seluruh daun-daun cenar itu berubah menjadi pedang dan mengarah pada satu titik, Konstantinopel. Dan ketika itu semua pandangan itu dijadikan sebuah cincin, dipakaikan kepada tanganku. Ketika aku terbangun, itu dikenal sebagai mimpinya Osman yang diceritakan pada semua anak-anaknya. Anaknya Orhan cerita lagi pada anaknya, namanya Murad. Murad cerita lagi pada Bayezid. Bayezid cerita lagi kepada Mehmed. Mehmed cerita lagi pada Murad II, bapaknya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih juga diceritain kisah yang sama. Jadi dari awal 7 turunan ini udah ngincarnya Konstantinopel sebagai bagi mereka Kizil Elma, sebuah pencapaian besar yang harus mereka capai sebelum mati. Semuanya udah ngarahnya ke sana. Nah, dapatnya Muhammad Al-Fatih. Baru berhasil ya. Jadi di generasi ke-7 baru. Generasi ke-7. Kisahnya panjang banget. Ya. Tapi baru Muhammad Al-Fatih memang dari awal udah dididik oleh bapaknya
kebiasaan orang Turki, mereka mencarikan ulama terbaik untuk anak-anaknya, untuk supaya anak-anaknya itu paham tentang maunya kemana. Nah, Muhammad Al-Fatih ini dari umur 12 tahun ketika diangkat jadi sultan pertama kali, dia ditanya program kerjanya apa? Dia bilang menaklukkan Konstantinopel. Bayangin ada anak 12 tahun zaman sekarang naik menaklukkan Konstantinopel, diketahuin orang. Akhirnya lengser naik lagi umur 19 tahun dengan rencana-rencana sudah sangat matang. Yang lebih matang. 2 tahun kemudian Konstantinopel takluk. Yang dulu katanya impossible bisa ditaklukkan ya. Iya, kalau kita lihat sekarang memang impossible. Ya. Sampai sekarang kalau misalnya orang-orang pergi ke Istanbul, orang bisa lihat itu dindingnya itu lapis 3 dan tingginya total 18 meter. Iya. Jadi itu nggak mudah. Apalagi gini, bukan hanya orang Muslim yang pengen kota Konstantinopel, semua orang pengen. Dan kota Konstantinopel nggak pernah jatuh kecuali sekali. 1204 itu jatuh ketika Perang Salib. Jatuhnya oleh siapa? Oleh orang-orang Kristen Katolik. Karena mereka mau minta untuk, misalnya kan gini, orang Ortodoks minta mereka untuk ngelawan orang Muslim. Nah, mereka datang sana untuk recharge perbekalan lah. Sampai di sana malah di looting, malah dijarah. Dijarah. Nah, makanya ya udahlah, itu jatuh karena 1204. Tapi jatuh yang benar-benar proper itu baru 1453. Tapi itu saya nonton ya Konstantinopel seriesnya. Gila itu. Menggunakan strategi. Saya masih ingat tuh. Betul. Memindahkan perahu ya. 72 kapal. 72 kapal dinaikkan ke darat. Betul. Mereka menggunakan teknologi sederhana pakai lok kayu. Pakai lok kayu yang dibasahi dengan lemak daripada binatang. Jadi dia bisa digeser tuh. Betul. Jadi itu taktik strategi yang tidak pernah terpikirkan sama sekali. Itu yang kita bilang bahwa ulama zaman dulu tidak terpisah. Pertama, yang menentukan tanggal penyerangan itu adalah Syekh Aksyamsuddin. Aksyamsuddin ini multi talent, dia polimat. Dia ahli herbal, dia ahli astronomi. Oh ya? Iya, dia ahli sejarah dan dia ahli juga fisika terapan. Jadi dia ahli fisika terapan. Muhammad Al-Fatih sendiri belajar pada banyak sekali syekh, banyak termasuk guru, Aksyamsuddin. Nah, yang menentukan Aksyamsuddin. Yang menarik banget adalah kejadian kenapa ditentukan di situ, karena tampaknya kemungkinan besar Syekh Aksyamsuddin sudah memprediksi tanggal 22 Mei itu terjadi gerhana matahari. Ada gerhana matahari. Nah, itu bisa dicek sekarang di Google. Gerhana matahari tanggal 22 Mei 1453. Itulah tanggal penyerangan. Itu termasuk tanggal penyerangan. Dan di waktu itu benar-benar menghancurkan moralnya orang-orang Konstantinopel. Kenapa? Karena mereka bilang gini, lihat ada bulan sabit di atas Hagia Sophia. Jadi matahari lambang Turki ya? Turki kan matahari ketutup jadi sabit di atas Hagia Sophia. Padahal itu fenomena alam lah ya. Fenomena alam. Tapi orang zaman dulu kan jadi takut karena mereka nggak ngerti kan. Ini Tuhan udah ninggalin kita nih. Ini tanda-tanda alam macam apa nih kan gitu kan. Jadi pasukan Muhammad Al-Fatih moralnya naik, mereka moralnya turun. Nah, itu kan ya nama sejarah. Nah, itu astronomi. Yang kedua, Muhammad Al-Fatih ketika belajar sama dia itu juga ahli fisika terapan. Dia buat mortar. Muhammad Al-Fatih invent 4 atau 5 alat perang ketika pembebasan Konstantinopel. Salah satunya adalah siege tower, yang kedua adalah mortar. Itu Muhammad Al-Fatih yang invent ketika pembebasan Konstantinopel. Sebelumnya mereka invent the Great Bombard meriam besar itu ya. Iya, betul. Jadi meriam besar yang akhirnya panjangnya berapa? Ada yang 4 meter, ada yang 8 meter. Sekali muntah tembok, berapa ratus kilogram batu yang ditembakkan. Nah, jadi kita nggak membedakan sama sekali antara dunia dan akhirat. Nah, itu Muhammad Al-Fatih. Tapi kalau di-summarize, apa sih kehebatan kejeniusan Muhammad Al-Fatih di antara kejeniusan yang lain? Dia bisa bahasa, dia punya buku puisi, dia bisa fisika terapan, dia jago sejarah, dia juga jago segala macam. Tapi di antara yang lain, jeniusnya dia di mana? Dia I.O. Logistik. Muhammad Al-Fatih itu jenius logistik. Leader yang baik. Iya, leader yang baik. Dia jenis I.O. Dan menaklukkan Konstantinopel usia 21 tahun. 21 tahun. Makanya di Indonesia banyak sekali yang makan anaknya Al-Fatih ya. Iya, betul. Alhamdulillah setelah kemudian kita nulis buku itu, banyak orang terinspirasi akhirnya menjadikan namanya Muhammad Al-Fatih. Tapi saya membahas itu bukan untuk nostalgia sejarah. Saya cuma pengen ngasih tahu bahwasanya sejarah itu punya pola. Kalau kita ngulangin pola itu, kita akan jadi orang yang sama. Minimal, kalau misalnya kita benar-benar perhatian dengan Al-Quran, dan kita menjadi orang-orang yang terpengaruh dengan Al-Quran, kita akan sampai pada titik yang sama. Minimal akan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat leader-leader masa lalu ya, apakah ilmuwannya, apakah penemunya, apakah leadernya, mereka menguasai, rata-rata menguasai ilmu agama ya. Al-Quran, terus ditambah dengan ilmu-ilmu terapan lainnya. Jadi ini bukan sesuatu yang terpisah. Kalau Anda belajar Quran, yang ilmu dunia tidak perlu dipelajari. Begitu, ya, Ustaz? Karena soalan why.
Seorang Sun Tzu aja itu menjelaskan dalam kitab perangnya itu adalah andaikan ada 3 hal yang kita punya. Pertama adalah kita punya harapan. Yang kedua kita punya senjata. Yang ketiga kita punya makanan. Andaikan kita harus menyerahkan di antara 3 itu, kita harus serahkan adalah pertama kali adalah senjata. Karena orang makan bisa buat senjata sendiri. Kita nggak perlu senjata kalau kita sudah bisa makan. Jadi kasih aja senjatanya, kita akan bikin sendiri. Tapi kalau misalnya harus diserahkan lagi, harus kita hilang lagi, mendingan makanan. Kenapa? Orang harapan nggak perlu makan. Selama dia masih punya harapan. Punya hope ya. Tapi kalau lu punya senjata dan lu punya senjata dan lu punya makanan, lu nggak punya harapan, bunuh diri. Nah ini kan, agama itu adalah tentang hope. Tentang motivasi, tentang why. Motivasi kan tentang why. Orang sekarang mereka punya segala macam. Mereka punya how, mereka punya what, semua abundance segala macam. Bahkan lebih kepada nggak terbatas orang punya, tapi mereka nggak punya why. Anak zaman sekarang kan gitu ya, mereka sudah dimanjakan dengan segala macam, mereka lupa why-nya ini untuk apa. Tapi kalau orang sudah punya why, dia akan cari what and how. Orang nggak punya why, ada what and how, nggak mau dia, karena dia nggak punya motivasi. Agama adalah why dan agama adalah hope. Kembali ke kehebatan Utsmani ya. Itu yang menguasai sampai mungkin separuh Eropa ya, Ustaz Felix. Sampai Wina. Sampai Wina. Dan Muhammad Al-Fatih sebelum meninggal itu menggerakkan pasukan ke Otranto. Otranto di Itali. Jadi kalau Itali itu kayak kaki, itu mata kakinya itu Otranto. Mata kakinya adalah Otrantonya itu. Nah, dia menggerakkan ke sana tapi meninggal duluan sebelum ke sana. Jadi artinya orang Muslim itu sudah mencapai hampir seluruh Eropa. Nah, Spanyol apalagi? Spanyol pernah tapi sudah diambil lagi Reconquista. Akhirnya sampai Wina. Nah, jadi Austria itu adalah titik berhentinya Islam. Makanya saya pernah nonton satu karya ya, saya nggak perlu sebut, bahwa di situ digambarkan, wah orang Austria itu benci sekali dengan Islam. Oh jelas, jelas benci. Yang menarik lagi gini, ada satu video di Instagram baru tahun ini muncul, Why We Need Ottoman Culture. Kenapa kita perlu tradisi-tradisi Utsmani? Contoh misalnya ketika Ramadan, tradisi Utsmani itu sangat luar biasa. Misalnya ketika Ramadan itu, ketika buka puasa mereka akan buka pintu rumah supaya orang-orang yang di jalan yang nggak punya buka puasa, ataupun orang-orang yang miskin, mereka bisa masuk untuk berbuka puasa bersama keluarga itu. Tradisi Utsmani lagi misalnya, di jalan-jalan mereka senantiasa menyediakan satu batu isinya ada duit, bisa dimasukin situ, atau makanan bisa digantungin di pohon dan segala macam. Untuk orang-orang makan yang nggak punya, itu tradisi Utsmani. Tradisi Utsmani lagi misalnya, bahkan untuk hewan. Setiap ada air mancur dibuatin tempat minum burung, tempat minum anjing, tempat minum kucing. Maka sampai sekarang di Istanbul, anjing, kucing bebas. Karena itu adalah hewan-hewan yang punya perut, yang memberi makannya adalah mendapatkan pahala. Bahkan ya tradisi Utsmani di mana-mana kalau di jalan-jalan tuh ada cekungan tuh untuk air juga tuh, untuk bukannya di air mancur. Gitu ya? Betul. Jadi orang bilang, ngapain sih air menggenang di sini? Oh, ini on purpose. Bukan kayak di Indonesia nggak purpose gitu kan ya. Nah, di situ purpose. Maka hewan-hewan bisa minum dari sana. Nah, itu tradisi. Tapi tiba-tiba komen di bawahnya tuh, Masya Allah, kami tidak perlu tradisi Utsmani karena kami sudah berapa ratus tahun dijajah oleh Utsmani. Kami sudah berapa ratus tahun dihinakan oleh Utsmani, dan seterusnya. Akhirnya ya bagi mereka kita adalah penjajah. Tapi sebenarnya kita perlu membedakan, ada beda antara penjajah dengan pembebas. Mental orang Muslim itu harusnya pembebas, bukan penjajah. Apa bedanya penjajahan dengan pembebasan? Gampang. Kalau penjajahan dalam bahasa Arab istikmar, dalam bahasa Inggris berarti ya kolonialisme gitu kan ya. Itu adalah senantiasa kalau dia menjajah satu tempat, dia pasti akan ngambil untuk ditaruh di tempat yang utamanya. Nah, maka itu yang terjadi pada Romawi, itu yang terjadi pada Persia dan segala macam, nggak dikembangkan. Tapi pembebasan adalah setiap daerah akan berkembang. Maka indahnya Islam adalah, begitu kemudian Islam futuh kepada satu negeri, biasanya negeri itu yang jadi ibu kotanya. Islam membebaskan Persia, malah ibu kotanya pindah ke sana. Islam membebaskan Konstantinopel, ibu kotanya pindah ke sana. Islam sebelumnya membebaskan Mesir, ibu kotanya pindah ke sana, dan seterusnya. Jadi justru nggak mengambil semua SDA-nya untuk ke tempat, nggak sentralisasi. Nggak ngeruk gitu ya? Ya, nggak ngeruk, nggak menyebabkan orang tuh jadi kehilangan haknya, tapi justru memberikan seluas-luasnya. Maka zaman dulu dalam beberapa kitab itu ya beberapa tempat tuh minta untuk dibebaskan oleh Islam, termasuk Konstantinopel. Di akhir-akhir masa itu mereka bilang gini, kami lebih suka melihat sorbannya orang-orang Turki daripada melihat topinya orang-orang Vatikan. Bizantium. Ya, Bizantium ngomong begitu karena waktu itu kan terjadi skism antara Kristen Ortodoks sama Kristen Katolik.
Itu yang terjadi itu. Menarik ya. Menarik. Gitu. Jadi mereka lebih suka lihat orang Muslim daripada lihat saudara Katoliknya sendiri. Ya, karena berkembang ya. Karena tadi mereka punya trauma ketika 1204 itu, ketika dihabisin seluruh Konstantinopel, terus kemudian Hagia Sophia jadi kandang kuda dan seterusnya. Itu kan pernah terjadi juga. Yang saya kan pernah ke Spanyol ya. Yang satu negeri yang juga cukup lama dikuasai oleh apa Muslim. ya? Oleh Islam ya. Ya. Islam itu senantiasa investasinya adalah non fisik. Senantiasa. Makanya di dalam Al-Quran konsisten walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sesungguhnya akhirat itu lebih penting daripada dunia. Artinya non fisik selalu lebih penting. Iman itu adalah perkara non fisik. Kalau imannya nggak selesai, maka tidak bisa memunculkan amal soleh. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Saya kan pernah ke Spanyol ya. Yang satu negeri yang juga cukup lama dikuasai oleh apa Muslim. ya? Oleh Islam ya. Ya, zamannya Umayyah. Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah. Karena Bani Umayyah setelah Abbasiyah kemudian muncul, mereka melarikan diri ke situ, lalu kemudian membuat kekhilafan yang baru di situ. Dan itu keren ya. Kenapa? Iya keren ya. Dan menarik bahwa kan ini negara lucu ya. Sempat dikuasai oleh Islam, kemudian Islamnya diusir. Betul. Sampai mereka mengancam kalau tidak mau keluar dari Islam dibunuh atau harus meninggalkan Spanyol gitu. Mahkamah Inkuisisi, ya. Inkuisisi. Iya, Mahkamah Inkuisisi, Inquisition. Jadi gereja memberlakukan itu dulu. Ya, dan saya kan pernah ke sana dan saya lihat walaupun begitu negaranya pernah mengusir Islam atau mengenolkan Islam, tapi peninggalan Islam masih cukup jelas ya. Betul. Makanan paya itu Arab banget tuh. Betul. Tarian. Betul. Flamenco, musik. Nama-nama kota. Nama-nama kota. Madrid. Iya, betul. Sevilla. Ah, Alhambra. betul. Cordoba mungkin ya? Gibraltar. Ah, betul. Jabal El Tarik. Jabal Tarik. Betul. Masya Allah, banyak sekali. Ya, saya pernah malah melihat kerajinan yang besi-besi diukir itu mereka nyebutnya Damaskustosis. Masya Allah. Damaskus. Ya, Damascus Sword ya, itu terkenal sekali kerajinan besinya. Yang kerajinan yang diukir-ukir gitu. Betul. Jadi menurut saya ini fenomena bahwa Islam dulu luar biasa ya. Sampai nguasain Spanyol. Betul. Dan sebagainya. Tapi sekarang hancur ya. Sekarang nggak ada yang tersisa. Teman saya kemarin dari Sevilla katanya ada 70 masjid di Sevilla. Dan masjid sentralnya cuma satu, itu pun di ruko. Katanya, makanya sampai sekarang saya nggak pernah mau ke Spanyol. Kalau saya. Karena sedih saya. Karena kalau saya di Turki saya cerita, ini dulu adalah begini, sekarang adalah gini. Kalau di sana saya bilang ini dulu masjid. Aduh, saya agak sedih gitu maksudnya. Ya menarik ya, saya pernah nonton tari flamenco. Di belakangnya ada ornamen-ornamennya, kaligrafinya tulisan Arab. Betul, semuanya tulisan Arab ya. Ya itu dia. Kadang-kadang orang yang sejarawan seringkali membandingkan Spanyol dengan Indonesia. Karena kenapa? Karena gini. Di dalam hidup kita tuh senantiasa ada dua bisa dikatakan ada dua investasi. Satu investasi tangible, satu lagi investasi intangible, non fisik dan investasi fisik. Yang menarik adalah Islam itu senantiasa investasinya adalah non fisik. Senantiasa. Makanya di dalam Al-Quran konsisten walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sesungguhnya akhirat itu lebih penting daripada dunia. Artinya non fisik selalu lebih penting. Iman itu adalah perkara non fisik. Kalau imannya nggak selesai, maka tidak bisa memunculkan amal soleh. Ya, kalau misalnya tanaman itu iman tuh kayak akar. Unseen, nggak kelihatan, berarti non fisik. Sedangkan batang tuh amal solehnya harus tegak berdiri, kelihatan. Nah, kalau nggak ada akar, nggak akan ada yang tegak. Seperti kalau nggak ada fondasi, nggak ada bangunan yang berdiri di atasnya. Dan akhirnya semuanya itu ada iman yang nggak kelihatan, non fisik, lalu kemudian ada amal yang kelihatan, itu menghasilkan sebuah manfaat pada orang, buah-buahnya itu. Nah, itu konsep dalam Islam. Maka konsep dalam Islam itu tangible tidak terlalu penting dibandingkan intangible. Atau kalau ada yang mau didahulukan, mendingan kita dahulukan intangible. Ternyata di Spanyol itu ketika mereka dapat, mereka menginvestasikan pada sesuatu yang bersifat tangible. Maka kita lihat Alhambra itu dari kata alhamro, artinya kemerahan. Makanya ketika terpapar sinar matahari itu jadi merah tuh bangunan tuh. Alhamro sangat bagus sekali. Lalu kemudian Madrid itu artinya hutan kalau nggak salah. Bisa jadi Madrid, tapi saya belum ngecek. La Mezquita itu yang kita lihat banyak sekali yang sangat bagus sekali, termasuk kota-kota yang mereka bangun. Nah, investasinya pada bersifat tangible. Tapi sayangnya mungkin mereka tidak banyak berinvestasi pada sesuatu yang intangible. Beda dengan di Indonesia investasinya itu intangible. Tidak pada sesuatu yang tangible. Contoh misalnya, Wali Songo ketika berdakwah di Indonesia itu banyaknya intangible. Berdakwah dengan musik, berdakwah kemudian dengan wayang, berdakwah dengan
batik, itu kan ya, berdakwah dengan dengan segala macam yang itu bersifat intangible, sehingga Islam tuh sudah masuk di dalam masyarakat sebelum fisiknya ada. Makanya itu tepat seperti Rasulullah, bahwasanya masjid itu sudah wujud sebelum ada Masjid Nabawi. Jadi orang-orang udah mau sholat, jadi ketika masjidnya ada tinggal dibangun aja, selesai, tinggal masuk aja, selesai. Beda zaman sekarang, orang-orang coba ya, kalau orang-orang Indonesia sepakat, orang Muslim sepakat bahwa intangible tuh harus lebih baik atau minimal sama. Mereka bangun masjid 5 miliar misalnya, harus ada another 5 miliar untuk ngisi programnya. Tapi orang-orang Indonesia nggak tertarik. Mereka cuma tertarik membangun masjid yang mewah, tapi nggak tertarik dengan programnya. Padahal kita semua sepakat bahwasanya intangible tuh harusnya lebih bagus. Kalau saya jadi orang Muslim, harusnya saya invest untuk program dulu, bukan masjidnya. Mendingan ada orang merindukan sholat berjamaah, masjidnya belum ada. Kita bisa sholat di lapangan. Daripada ada masjid, orang yang mau berjamaah. Edukasinya nggak ada, balik lagi. Nah, kalau saya lihat sih, ya Spanyol mungkin yang intangible-nya belum masuk. Contoh misalnya, ini ada satu kisah yang sangat terkenal. Ada wazir itu menteri. Wazirnya, waktu itu pemimpinnya, sultannya, itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi bukan Muslim. Jadi wazirnya. Dan banyak orang-orang yang bukan Muslim jadi dalam tanda kutip ulama di dalam Islam. Lucu ya. Jadi di Spanyol tuh ada orang non-Muslim yang nulis kitab fikih. Itu lucu. Iya, sama kayak sekarang orang-orang Muslim malah kemudian lebih perhatian pada yang lain lah, kira-kira gitu. Nah, yang menarik adalah wazir ini, dia pernah datang ke tempat istana raja. Dan istana raja itu menuhin kolam renangnya dengan khamar. Ini sejarah. Sekali lagi, saya tidak berniat untuk menyinggung siapapun, karena saya juga Muslim. Tapi dipenuhi dengan khamar. Dan kemudian itu raja berenang di situ sama, mohon maaf sekali lagi, cewek-cewek. Cewek-cewek ya pastinya nggak mungkin cewek-cewek biasa dong, gitu kan ya, pasti ya penghibur lah. Lalu kemudian ketika wazirnya datang untuk satu permasalahan, dia bilang gini, Sultan, saya mau ada masalah ini, perlu diskusi. Dia bilang, udah masuk aja dulu, ayo kita masuk aja dulu, kita bersantai-santai aja dulu. Dia bilang, nggak usah. Lah kalau gitu ini deh, kamu minum aja dulu. Dia bilang, kamu minum, ini kan khamar semua nih yang dipenuhin. Dia bilang, nggak, kalau saya mau kuahnya, saya pasti mau dagingnya. Jadi artinya itu kemaksiatan semacam itu udah menjadi sesuatu yang biasa. Artinya rakyat nggak merasakan bahwasanya mereka ada manfaat daripada Islam. Maka ketika kemudian mereka disuruh untuk kemudian rekonquista, mereka dengan rela. Tapi tidak dengan Indonesia. Indonesia ketika agama awalnya bisa jadi bukan Islam, tapi begitu dia masuk kepada Islam, dia masuk Islam dengan sungguh-sungguh sebagaimana orang Turki. Lalu kemudian ketika ada orang yang ingin mengambil kemudian agamanya, mereka mempertahankan. Ya sekarang bagaimanapun juga separah-parahnya orang Muslim, separah-parahnya, ya tetap yang namanya orang ke masjid itu orang soleh. Ya sebelum datang kemudian ada yang ngomong ciri-ciri terorisme adalah sering pergi ke masjid. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Oke, saya minta cerita yang menarik. Ini saya kan senang banget dengan trivia, fascinating fact, fakta yang mencengangkan. Bahwa ternyata ada hubungan Dracula itu dengan Utsmani ya, dengan Islam gitu. Dengan Islam. Bisa cerita dong? Muhammad Al-Fatih itu lahir 1432. Ya benar, 1432. Dan Vlad Dracul itu lahir 1430. Vlad Dracul itu adalah yang kemudian dikenal sebagai Dracula. Vlad Dracul itu adalah anak daripada Vlad II. Jadi bapaknya namanya Vlad II. Vlad II ini adalah penguasa namanya Valahia. Valahia itu sekarang daerah Rumania. Nah, jadi kalau sekarang di Rumania itu ada daerah namanya Valahia di situ. Nah, Vlad II ini dulu adalah bagian daripada negara Utsmani. Jadi dia dulu tunduk pada Murad II, bapaknya Muhammad Al-Fatih. Nah, dan bapaknya Muhammad Al-Fatih minta tanda kesetiaan. Ya wajar lah ya. Dia bilang, kalau kamu setia sama aku minta tanda kesetiaan. Apa? 2 anakmu, ayo masukkan sekolahnya ke aku. Karena sekolah waktu itu paling advance adalah sekolah Utsmani. Itu di Topkapi itu bukan ya? Waktu itu bukan belum di Topkapi. Waktu itu kan Konstantinopel belum bebas. Nah, jadi masih di Edirne pada saat itu. Nah, di Edirne itulah disekolahkan 2 anak Vlad II. Pertama namanya Vlad III, yang nanti akan kita kenal dengan nama Vlad Dracula. Vlad the Impaler. Iya, Vlad the Impaler. Vlad yang tukang sate orang. Tukang sate orang. Yang kedua namanya Radu Selvrumos. Radu si handsome. Radu the handsome. Jadi adiknya handsome nih. Jadi 2 orang. Nah, 2 orang ini sekolah bersama-sama dengan Muhammad Al-Fatih. Dan dari awal mereka ini dilatih untuk jadi Yeniseri, untuk jadi pasukan khusus. Makanya Vlad Dracul ini sangat fluent bahasa Arab. Sangat ngerti bagaimana cara orang Muslim mikir. Bahkan dia sangat ngerti bagaimana ngatur-ngatur pasukannya orang Muslim. Nanti akan berpengaruh kepada aktivitas dia berikutnya. Nah, Radu ini masuk Islam. Vlad Dracul nggak mau. Kenapa? Karena dia sudah masuk namanya
klan naga. Draco itu kan artinya naga, dragon. Nah, dia sudah dari dulu masuk klan naga kayak bapaknya, dan dia punya tugas untuk melindungi, ya balik lagi lah ya Christendom pada saat itu. Dia punya Holy Roman Emperor-nya kan ya. Nah, ketika dia kemudian jadi orang Muslim, di satu titik dalam hidupnya dia benci banget sama bapaknya. Karena bapaknya mau taat sama murad tua. Nah, ketika dia memiliki kesempatan untuk kemudian menaklukkan wilayah dia di awal, akhirnya dia desersi. Cerita singkatnya itu. Sebenarnya ini tidak bisa dilepaskan dari dua orang yang lain sih. Ini untuk informasi aja. Musuh utama Muhammad Al-Fatih itu ada 3. Pertama Vlad Dracul, yang kedua Janos Hunyadi atau John Hunyadi, orang Hungaria. Yang ketiga adalah John Castrioti atau dikenal dengan nama George Skanderbeg. Tiga-tiga ini pahlawan negaranya masing-masing nih. Vlad Dracul pahlawan Rumania. Yang ini pahlawan Hungaria, ya John Hunyadi atau Janos Hunyadi. Yang ini pahlawannya sekarang namanya Albania. Ini orang Albania, pahlawan Albania. George Castrioti murtad setelah jadi panglima pasukan. Dia murtad. Janos Hunyadi memang orang-orang Holy Roman Emperor. Ini semua dididik di sana semua? Cuma satu aja. Cuma satu aja. Nah, nanti Vlad Dracul ini menemukan bahwasannya John Hunyadi akan bunuh bapaknya. Karena bapaknya kan taat sama Muhammad Al-Fatih. Tapi dia serve kepada John Hunyadi. Dia serve pada John Hunyadi nantinya, tapi dia akan nanti memimpin wilayah Walahia. Nah, setelah gantiin bapaknya memimpin wilayah Walahia, saking kesalnya Muhammad Al-Fatih minta pasukannya untuk kemudian pergi ke sana. Dikisahkan pernah ada dikisahkan 10.000 pasukan pergi, dipimpin oleh Hamzah Pasha, orang yang juga sangat berperan dalam pembebasan Konstantinopel. Tapi karena Vlad Dracul ini orangnya hebat luar biasa, memang taktik dan luar biasa kejam. Betul, dan luar biasa kejam nih orang ini. Akhirnya 10.000 pasukan tuh diimpel sampai ada disati. Jadi penyiksaan paling parah itu katanya adalah ditusuk dari anus sampai dengan leher. Itu namanya impel. Dan itu ditaruh di kayak hutan. Ditunjukin ya. Hutan manusia. Pas Muhammad Al-Fatih kesana ngeliat pasukannya muntah balik. Setelah balik, dia akhirnya bikin strategi baru. Apa strateginya? Strateginya adalah adiknya disuruh untuk mimpin pasukan. Karena dia tahu hanya serigala yang bisa buru serigala. Maka adiknya disuruh pimpin pasukan, lalu kemudian terjadilah sebuah penyerangan yang sangat terkenal namanya Atakul de Noapte, the Night Attack, yang kemudian menyerang pasukan Muhammad Al-Fatih yang dipimpin oleh adiknya, menyerang ke Kastil Poenari namanya. Jadi kalau sekarang namanya Bran Castle ya kalau dalam film Dracula itu ya, atau di dalam novel Dracula, Transilvania. Tapi sebenarnya bukan di situ. Namanya Kastil Poenari namanya. Kastil Poenari 1472, the Night Attack, Atakul de Noapte. Akhirnya dia lari. Setelah dia lari, kemudian ada sejarah mengatakan dia ketemu dengan pasukan tuh nggak tahu kalau itu adalah Vlad Dracul, tapi kepalanya dipenggal. Nah, setelah dipenggal akhirnya sebagian daripada badannya, karena kepalanya dibawa ke Muhammad Al-Fatih, badannya dibiara Senagov sekarang. Itu coba dicari aja. Itu ada jadi mereka meyakini cuma badannya yang ada di situ. Karena kepalanya dibawa Muhammad Al-Fatih. Sebagai bukti kan? Sebagai bukti. Gitu cerita itu Dracula. Tapi Hollywood, nah itu sekali lagi tuh Hollywood bikin mentwist ceritanya. Bukan hanya twist, itu namanya apa ya? Ahistory namanya. Iya. Twist itu boleh. Saya sangat senang dengan twist history. Tapi ahistory adalah menjadikan sejarah itu berbeda timelinenya gitu. Makanya waktu saya baca pertama kali bahwa ada hubungannya dengan Osmani, saya kayak, begitu ya ceritanya. Sangat banyak sekali hubungan-hubungan yang kita nggak tahu. Bahkan Wali Songo juga ada hubungannya dengan Osmani. Artinya banyak orang-orang Indonesia nggak ngerti. Ada satu riwayat yang sangat bagus sekali, walaupun sekali lagi namanya history, tetap ada perdebatan bahwasanya Wali Songo itu mengutus adalah Sultan Utsmani. Namanya namanya Mehmet I, Mehmet Çelebi. Mehmet Çelebi ini adalah kakeknya Muhammad Al-Fatih. Nah, yang menarik lagi adalah ketika dia sudah ngirimin Wali Songo itu ke Indonesia, lalu berdakwah di Indonesia, lalu kemudian pada saatnya, jadi Sultan Hamengkubuwono yang sekarang ini pernah bilang bahwa Raden Fatah itu mendapatkan pengesahan dari Sultan Turki pada tahun 1479. Itu mendapat pengesahan dari Sultan Turki. Makanya namanya Raden Fatah. Itu gelar pemberian dari Turki oleh Sultan Turki. 1479 itu berarti Muhammad Al-Fatih, pembebas Konstantinopel. Nah, Raden Fatah kemudian memimpin Demak. Setelah kemudian Demak selesai jadi Pajang, Hadiwijaya, Joko Tingkir. Setelah kemudian Hadiwijaya jadi kemudian Mataram Islam. Mataram Islam yang pertama Panembahan Senopati, yang kedua itu Raden Mas Jolang ya kalau nggak salah ya. Pak Prabu Anyokrowati,
yang berikutnya adalah Anyokrokusumo atau Sultan Agung. Sultan Agung itu nanti akan minta pengesahan lagi. Dari sana. Itu ada di filmnya Sultan Agung tuh. Yang karya Hanung. Iya, karya Hanung itu. Itu tapi ya sekali lagi di plot twist ya. Di situ dikatakan apresiasi dari Turki atas penyebaran Islam yang sangat toleran di Indonesia, kayak gitu-gitulah. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah pengesahan akan gelar Sultan Malik Maulana Al-Matarami kepada Sultan Agung yang memberikan siapa? Pada tahun 1600 berapa gitu, 32 atau berapa nanti coba dicek. Tapi yang memberikan siapa? Yang memberikan adalah Sultan Murad keempat. Itu Sultan Utsmani juga. Dan itu ada banyak kisahnya diverifikasi. Sampai sekarang kalau ada yang tinggal di Jogja bisa pergi ke makam Sultan Agung yang ada di apa? Aduh, kok aku jadi lupa ya? Imogiri. Betul. Jadi makam Sultan Imogiri. Itu ada tangga tinggi sekali. Naiklah sampai ke atas, itu ada 4 gentong di situ. Ada gentong dari Palembang, ada gentong dari Aceh kalau nggak salah. Ada gentong dari gentong dari Aceh, ada gentong dari Siam. Ada Siam itu Thailand kayaknya. Ya. Ada gentong dari Rum Stambul. Yang dulu adalah air zam-zam yang dikirimkan sebagai bagian daripada pengakuan Sultan kepada Sultan Malik Maulana Al-Matarami dari Sultan Turki atau Khalifah Utsmani. Yang diberikan apa? Air zam-zam di gentong Rum Stambul itu. Yang kedua, bendera Tunggul Wulung yang sekarang disimpan di keraton. Itu semua dari mana? Itu yang diucapkan sama Sultan Hamengkubuwono. Jadi itu adalah histori, kita nggak bisa terpisah dari Turki. Di Ponorogo itu punya banyak sekali pasukan Turki. Ya, gitu. Jadi itu luar biasa. Pertanyaan terakhir, karena Ustadz tadi ngomong, Wali Songo, betul kan mereka itu keturunan dari Cina ya? Kan ya, banyak ngomong betul, gitu tuh. Betul. Dari Campa, dari mana gitu kan? Sunan Bonang itu Bonang misalnya. Kalau Sunan Bonang confirm. Jadi lebih kepada gini, kalau bicara tentang sejarah, saya lebih baik tidak mengambil kesimpulan. Tapi lebih baik kita mengumpulkan hipotesa, dan dari hipotesa itu nanti kita bisa lihat mana yang lebih meyakinkan preferable atau meyakinkan. Ada yang bilang bahwasanya Wali Songo itu bukan satu batch, tapi ada banyak batch. Berbagai generasi. Berbatch-batch. Jadi kalau ada film 99-nya ketemu itu bohong. Betul. Bukan bohong sih, mungkin iya. Dan kemungkinan besar iya, karena Wali Songo itu ternyata ada ininya, ada workbooknya. Jadi ada workbooknya sekarang masih disimpan di Belanda. Itu ada workbooknya Wali Songo. Mereka pernah ketemu untuk berdiskusi, itu ada. Nah, jadi gitu. Nah, jadi tapi kalau ini maksudku adalah berbatch-batch, itu adalah ini batch pertama ya dikirim, ini batch kedua. Nah, batch pertama itu ada apa namanya? Ada orang Mesir, kok aku jadi lupa semua ya. Jadi yang Falahin itu ada dari Mesir, ada kemudian dari Maroko. Falahin itu seorang petani. Itu dari Mesir. Dari Mesir. Tiba-tiba hilang. Ini kayaknya gara-gara banyak maksiat ini. Jadi tapi penonton pasti akan bisa langsung nyebutin, aku yakin. Nah, jadi itu semuanya itu adalah berbatch-batch, termasuk kemudian kalau soal orang Cina, seluruh orang Cina datangnya bukan dari Wali Songo malah. Jadi gini, ada kaitan dengan Palembang. Dulu ceritanya Brawijaya itu Brakertabumi punya istri. Punya istri namanya Siu Banci, diceritakan. Itu dari Putri Campa. Dia menikah, lalu kemudian ketika hamil, dia mau nikah lagi. Dengan seorang putri lagi dari Campa. Kalau nggak salah namanya Ratu Dararawati namanya. Nah, ketika dia mau nikah lagi ini, ada syarat. Harus menceraikan 40 istrinya. Atau 60, saya lupa. Nah, salah satu yang diceraikan itu adalah Siu Banci ini. Dalam keadaan hamil. Ya, tapi ini kan belum Islam ya. Siu Bancinya Muslim. Siu Banci ini Muslim. Nah, ketika Siu Banci ini diceraikan, dia diminta untuk dijaga oleh seorang patih di Palembang. Namanya Aryo Damar. Aryo Damar ini akhirnya setelah melahirkan, anaknya nih ketika dilahirkan, ada riwayat yang mengatakan namanya Jinbun. Karena kan orang Campa kan ya, Chinese. Nah, anaknya namanya Jinbun, namanya Raden Hasan. Raden Hasan ini gelarnya Jinbun, gelarnya Raden Hasan. Setelah melahirkan, nikahlah sama Aryo Damar. Aryo Damar masuk Islam, namanya Aryo Dilah jadinya. Di Palembang ada jalan Aryo Dilah. Betul. Nah, jadi Aryo Dilah nikah sama Siu Banci, punya anak lagi, namanya Raden Husein. Hasan dan Husein pergi belajar ke Ampel. Nanti Raden Hasan atau Jinbun ini diminta sama kemudian Sunan Kalijogo untuk bangun satu kerajaan di namanya Hutan Gelagahwangi. Nah, jadi Maulana Malik Ibrahim tadi baru datang. Nah, ini masuk lagi ya. Jadi di Hutan Gelagahwangi. Hutan Gelagahwangi itu kemudian dia bangun satu kerajaan. Akhirnya setelah dia bangun kerajaan,
Berkertabumi yang tadi bapaknya tadi yang merupakan raja Majapahit, lalu kemudian bilang ini siapa yang berani-berani bangun kerajaan di situ, dipanggil, ternyata anaknya, disuruh ya udah nggak apa-apa bangun aja tapi ganti nama, jadi apa, Demak Bintoro, dari situlah namanya kerajaan Demak muncul. Nah setelah bapaknya itu kemudian akhirnya wafat karena kudeta, tapi ada yang mengatakan bapaknya sudah masuk Islam. Setelah kudetanya dikudeta lagi, akhirnya kemudian dihabisin sama Raden Fatah. Maka mulailah kemudian kerajaan Demak. Jadi itu ya pembahasannya panjang tuh. Jadi kalau Cina ya banyak sekali sudah perannya pada saat itu. Jin Bun itu Raden Fatah, Chinese. Makanya kalau kita lihat penyebar-penyebar Islam yang ada di Nusantara ya ada hubungannya seperti itu juga. Demak kan orang pikirkan di Jawa, tapi IAIN Palembang Raden Fatah itu Raden jadi Fatah. ceritanya. Jadi ceritanya karena itu. Jin Bun tuh memang lahirnya di Palembang. Lahirnya di Palembang. Jadi ada hubungannya kita dengan ini. Ya termasuk orang Palembang kenapa banyak sipit sih? Ya. Sebenarnya kalau banyak sipit banyak saya nih kayaknya. Iya betul. Pasti ada keturunan. Ada. Karena gini juga Mas. Dulu ketika Maulana Malik Ibrahim itu membangun, dia masuk ke Indonesia, berdakwah dengan cara menyelesaikan permasalahan masyarakat. Sekali lagi, orang Muslim itu harus bisa menyelesaikan masalah. Kalau dia nggak menyelesaikan masalah, atau justru dia jadi masalah, kayaknya dia salah belajar agama deh. Karena Maulana Malik Ibrahim itu ketika datang ke Indonesia, dia menyelesaikan masalah apa? Masalah pangan. Karena pada saat itu terjadi perang saudara, dalam bahasa Majapahit, perang Parerek. Paragrek itu baca Pararek. Nah, jadi perang Pararek ini menghabiskan banyak sekali pangan, sehingga terjadi krisis pangan pada saat itu. Tapi tidak food estate ya. Dia buat kemudian bagaimana caranya. Maulana Malik Ibrahim karena dia seorang petani yang sangat unggul, waktu itu ada Cheng Ho. Cheng Ho bawa bawa kru yang mereka adalah orang-orang Cina yang sudah biasa buat sawah irigasi. Maka dibuatlah sawah irigasi di sekeliling Tuban itu. Luas banget, itu bisa nyelesain masalah dan itu dapat apresiasi dari raja. Nah, disitulah bisa masuk pendakwa-pendakwa Islam ke dalam istana. Sampai akhirnya dapat Jin Bun sama adiknya, Raden Hasan dan Raden Husain. Sunan Giri akhirnya jadi semacam kayak padepokan. Kalau sekarang apa ya? Untuk abdi-abdi negara itu mungkin apa ya? Selain STAN, apa lagi satu lagi itu? IPDN. Nah, jadi kira-kira gitulah. STPDN. Nah, jadi dia bisa untuk ngajar di STPDN-nya. Akhirnya kemudian menyebarkan agama karena dianggap agama yang keren itu tadi. Itu sejarahnya Wali Songo dengan hubungan dengan orang Cina. Yang menarik juga itu ya, Adinda. Apa Cheng Ho ya? Cheng Ho. Saya kemarin sempat ke Yunan mau bikin film waktu saya di TVRI. Ternyata bacanya itu Changhe ya, bukan Cheng Ho ya. Sebenarnya namanya Masan Bao. Masan Bao aslinya. Masan Bao. Ini kan Islam sebenarnya kan? Ma itu artinya Muhammad. Jadi bagi orang-orang yang masuk Islam, dia kalau saya Xiao, marga saya Xiao. Kalau marganya Cheng Ho itu adalah Ma Sambao. Kalau saya Tan. Nggak tahu ya. Ya engkau saya kan Tantowi namanya. Oh, luar biasa. Ya, itu agak sulit dipercaya kan. Oke. Walaupun kecil. Cheng Ho itu kan dari mana-mana. Ada jadi masjid, ada jadi kelenteng. Ya kan kalau di Semarang jadi kelenteng. Ini gimana ceritanya sih? Nah, kelenteng di Semarang namanya Sampokong kan? Sampokong ya. Nah, dari artinya Sanbao itu sampo. Sampo itu Sanbao dalam dialek Hokkien ya, berarti sampo. Sampokong artinya kelentengnya Sambao. Nah, sedangkan dia sendiri seorang Muslim. Nah, gimana bisa? Nah, makanya kalau kita lihat di kelenteng di Semarang itu, lihat aja arah kelenteng ini mana, itu arah kiblat. Nah, maka itu sebenarnya dibangun untuk masjid. Dirubah kemudian? Diubah jadi kelenteng. Sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Artinya artinya tetap kita lihat bahwasanya Masan Bao ini atau Cheng Ho ini kemana-mana dia bawa kemudian kru-krunya yang akhirnya juga menyebarkan Islam. Di Indonesia itu ada jurumudinya yang akhirnya jurumudi akhirnya tetap tinggal di Indonesia. Nah, jadilah kemudian Kiai Jurumudi itu. Kiai Jurumudi karena itu jurumudinya Cheng Ho. Nah, terus kemudian ada beberapa pencatat-pencatat. Kalau nggak salah siapa namanya ya, Mahwan atau siapa yang nyatat, kemudian akhirnya kita jadi tahu sejarahnya Wali Songo itu begini. Jadi ada banyak ya pertukaran budaya kayak gitu. Menarik banget. Masjid Cheng Ho itu ada di Palembang? Ada di Batam kalau Surabaya. Ada. Memang dia sampai di daerah-daerah ini ya? Saya selalu bilang gini, kadang-kadang kan orang aneh ketika ngeliat orang Chinese Muslim. Ngeliat saya Muslim tuh orang tuh aneh. Kenapa? Karena nggak biasa orang tuh sipit tuh Muslim. Agak aneh kalau sipit tuh Muslim. Kenapa? Nggak biasa. Padahal saya bilang gini, sebenarnya orang-orang Muslim di Cina itu lebih senior daripada orang-orang Muslim di Indonesia. Karena orang-orang Cina sudah punya masjid itu tahun 651. Mereka masuk duluan ya? Iya, 651 udah punya masjid. Masjid di Guangzhou. Masjid di Guangzhou itu ada satu masjid itu dibangun 651. Wow. Sementara Indonesia itu baru berkorespondensi dengan ada satu riset
judulnya Letters from Maharaja to the Khalifah. Jadi letter from Maharaja to the Khalifah. Jadi, surat dari Maharaja ke Khalifah. Pada Khalifah, dan itu 2 kali Khalifahnya. Nah, pertama itu diberikan pada Khalifah Muawiyah, yang kedua pada Umar bin Abdul Aziz. Nah, akhirnya itu ada surat daripada Raja Indrawarman yang itu memang terdokumentasi suratnya itu, yang diberikan pada Khalifah pada saat untuk meminta agar dikirimkan dai ke Indonesia. Itu baru pada tahun 800-an berarti ya. Jadi 700-an. Bukan hipotesis ya? Bukan hipotesis. Dan akhirnya Indonesia Nusantara baru punya kerajaan Islam tahun berapa? 1000-an ya, 1200-an. Dan di Jawa 1400-an. Yang di Aceh itu ya? Ya, Samudra Pasai. Samudra Pasai. Gitu, dan Pagaruyung dan seterusnya. Itu adalah di Sumatera. Sebelum di Jawa 1400-an. Masuk akal memang kalau dari Jazirah Arab masuknya kan melalui Aceh dulu ya. Ya, tapi tentunya kita nggak berpikir bahwa ketika Islam datang langsung bikin kerajaan. Berarti ya minimal 50 atau 100 tahun sebelumnya sudah ada dai. Ya. Nah, berarti kalau misalnya munculnya 1200 ya 1000-an lah mungkin sudah ada dai atau 1100. Kan nggak mungkin langsung masuk langsung bikin kerajaan. Ya. Dagang-dagang dulu kan. Ya, dagang-dagang dulu, dakwah-dakwah dulu dan segala macam menyebarkan agama. Waduh, ini kalau diteruskan karena kita syuting lagi puasa nih, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi kebaikan. Kalau memang ada beberapa fakta-fakta yang salah atau beberapa ini yang salah, ya tinggal dikoreksi aja. Tapi intinya adalah kita cuma ingin mengatakan bahwasanya Islam itu bisa bangkit sebenarnya karena dia megang Al-Quran. Ada banyak rahasia-rahasia di dalam Al-Quran yang orang-orang Muslim sekarang nggak ngerti. Ada banyak miskonsepsi di dalam Islam yang sekarang orang Muslim nggak tahu. Dan itu yang menyebabkan mereka jadi hancur. Tapi kalau mereka mau balik lagi, maka ulama-ulama bilang, carilah kebangkitan dari orang-orang terdahulu melaksanakannya. Ya, saya pikir untuk mengejar ketertinggalan kaum muslimin, saya pikir kita ya tidak hanya harus belajar Al-Quran, tapi juga harus kita juga mempelajarin ilmu-ilmu dunia, ya. Yang justru sebenarnya kata Ustadz Felix bersumbernya dari Quran. Jadi tidak ada dikotomi sebenarnya antara kemajuan zaman dengan kandungan Al-Quran. Lebih kepada Al-Quran itu meng-urge setiap manusia untuk menguasai ilmu-ilmu keduniaan. Ya. Jadi belajarlah tetap matematik, kimia, fisika, ilmu-ilmu dasar ya. Karena gini, yang bisa kita contohkan misalnya, dulu orang-orang Muslim itu kalau mau sholat harus ngadep kiblat. Bagaimana mungkin mereka bisa ngadep kiblat kalau mereka nggak tahu cara baca bintang? Astronomi. Nah, orang-orang Muslim harus bisa untuk wudhu sebelum mereka sholat. Bagaimana mereka bisa wudhu kalau mereka nggak bisa ngangkat air dari sungai menuju pada perkotaan? Orang Muslim diminta untuk mandi wajib. Lah gimana kalau nggak ada airnya? Orang Muslim misalnya diminta untuk misalnya berjihad fisabilillah. Gimana kalau mereka nggak ada teknologinya? Maka teknologi-teknologi itu dibangun ketika justru jihad fisabilillah itu bisa jalan. Dan ketika jihad turun, teknologi hancur. Ya, untuk bangun masjid pun Anda perlu arsitektur, Anda perlu hitung-hitungan sipil, Anda perlu pelajaran-pelajaran fisika dan sebagainya. Ya, jadi abai terhadap dunia itu berarti Anda salah belajar agama. Oke, mari kita renungkan. Ya, jadi ini akan tayang selama bulan Ramadan. Terima kasih. Adalah antara Iran dan Israel, banyak pendapat, banyak perspektif, banyak yang bagaimana gitu, dan supaya kita mendapatkan gambaran yang sangat jelas. Karena waktu podcast saya dengan Pitan Daslani dan sebagainya, banyak sekali komen-komen. Bagaimana sih apa kedudukan atau eksistensi Israel, Bani Israel, Yahudi di mata Islam. Jadi saya disclaimer dulu, di mata Islam ya. Tidak kita akan memotret dari pandangan yang lain. Untuk itu saya merasa inilah narasumber yang sangat pantas atau sangat baik untuk menjelaskan. Ya, kembali saya mengundang Ustadz Felix Yao. Kan kita udah bilang Israel itu negara kecil, penduduknya berapa ya? Banyak. Di tengah lagi. Betul. Itu kalau negeri Arabnya, bangsa-bangsa Arab kompak itu. Menarik sekali sebenarnya. Sangat menarik sekali. Dan ini ada kita dapat beberapa laporan dan beberapa inilah. Jadi ada seseorang peneliti yang pernah pergi ke British Foreign Office. Dan mereka melihat seperti apa awal-awal pendirian negara-negara Arab ini. Yang ada sekitar berapa? 20-an ya di sekitar Israel itu. Ini kan nggak masuk akal ya. Dan dari segi apapun nggak masuk akal nih. Kok bisa gitu? Itu survive di tengah-tengah itu. Nah, ternyata ketika dilihat-lihat ada beberapa dugaan bahwasanya justru negeri-negeri itu dibuat bukan negeri-negeri untuk melawan, tapi negeri-negeri buffer. Negeri buffer ya. Jadi kalau kita lihat kenyataannya make sense. Justru yang pertama kali kemudian melindungi ketika ada
problematik ya justru negeri-negeri ini. Ya, kita lihatlah beberapa berita-berita yang terakhir muncul. Jordania, Arab Saudi gitu ya. Ini jadi make sense kan. Jadi ini adalah sebuah hal yang memang dimunculkan awal-awal adalah sebelum perang fisik, perang pemikiran. Maka awal-awal ketika terjadi konflik antara Israel dan kemudian orang-orang Arab, masih namanya perang Arab. Sekarang namanya sudah ganti, bukan lagi perang Arab. Jadi dari perang Arab menjadi perang Israel Palestina. Dari Israel Palestina menjadi perang Israel Hamas. Padahal dulunya adalah perang antara, taruhlah ya, misalnya antara Cross and Crescent waktu dulu, perang salib. Perang salib. Nah, ketika perang salib mereka nggak bisa make it. Kenapa? Karena yang mereka hadapi adalah persatuan orang-orang Muslim. Karena kalau sudah namanya perang salib, itu orang Muslim semuanya tersinggung. Tapi kalau namanya perang Arab, ya adalah kan lu bukan Arab. Kami nggak ada masalah sama Islam kok. Kami cuma masalah sama orang Arab aja. Dan Persia itu bukan Arab ya? Persia bukan Arab. Ini yang orang harus tahu nih. Ya, betul. Walaupun look-nya mirip-mirip ya. Persia bukan Arab. Persia itu lebih kepada keturunan Yafitik. Arab itu kan adalah Semit. Makanya agak salah juga ketika mereka bilang, kalian tuh yang nggak suka sama Israel itu anti-Semit. Bro, Arab itu Semit juga. Makanya belajar sejarah dulu. Itu Rishi Sunak itu pernah ngomong kan, semua nggak suka sama Israel adalah Semitik, anti-Semitik. Kita bilang, lu nggak belajar ya. Arab tuh Semitik gitu kan ya. Yahudi juga Semitik. Sedangkan kalau kita lihat Persia lebih kepada Yafitik. Dia kayak orang Chinese Yafitik, Mongol Yafitik, Turki lebih dekat ke sana ya. Semua orang-orang utara itu Yafitik. Kalau kita bahas tentang sejarah, film-film juga sama. Game of Thrones itu mengenal ada the Northern the White Walker itu kan orang-orang utara, Northern Tribes. Dari dulu sampai sekarang negara utara tuh senantiasa negara-negara yang sangat ganas, sadis. Asterix dan Obelix itu negara utara. Apalagi yang penakluk terkenal Eropa itu namanya Attila Dahan itu orang utara. Mongol itu orang utara. Viking kasar-kasar gitu ya. Ya, Viking orang utara. Itu keturunan sama Yafitik. Karena Nabi Nuh punya anak Sem, Ham, Yafit. Sem jadi Semitik, Yafit jadi Yafitik, Ham jadi Hamid. Kalau Hamid gampang, orang-orang kulit hitam tuh Hamid. Kalau kita gabung orang Indonesia Yafitik sama Hamid. Makanya begini. Ya, makanya begini, sipit dan hitam. Oke, jadi luar biasa ya. Kita dapat banyak gambaran dari Ustadz Ferdinand Kagemu ini. Dari mana sih Ustadz satu ini pengetahuannya begitu luas ya? Yang jelas bukan wahyu. Ngaku jadi nabi pula ya. Iya, bahaya tuh. Bahaya. Nggak akan terjadi. Oke, kita sekarang saya minta Ustadz Ferry menerangkan bagaimana sih pandangan Islam atau yang secara Islam itu pandangannya tentang negeri Israel, Yahudi itu gimana sih dari Al-Quran atau dari Islam? Di dalam surat Al-Baqarah bukan hanya dalam surat Al-Baqarah, tapi di dalam keseluruhan Al-Quran. Menariknya adalah ada banyak sekali seruan-seruan kepada orang-orang Bani Israel. Ya Bani Israel, banyak sekali. Artinya merupakan sebuah hal yang wajar ketika orang-orang Muslim bersentuhan dengan orang-orang Bani Israel pada saat itu. Kenapa? Karena secara logika kalau kita mau promosiin misalnya iPhone atau kita mau promosiin Samsung, ya kita pasti promosiin pada bayarnya dulu. Yang pertama sudah pakai iPhone dan sudah pakai Samsung. Ini ada update terbaru nih kan gitu kan. Nah, maka sama Islam ketika diturunkan dipromosiin pertama pada siapa? Pasti pada agama-agama Samawi, yaitu adalah Bani Israel dan juga kepada Nasrani, kepada Yahudi dan kepada Nasrani. Nah, maka kedudukan Bani Israel dan juga Nasrani kita kasih tahu dulu di dalam Islam bahwasanya mereka kedudukannya adalah mulia. Maka kita harus menepis dulu konsepsi yang salah tentang Islam terhadap agama-agama yang lain, atau terhadap Yahudi dan terhadap Nasrani, seolah-olah kita membangun sebuah kebencian ataupun apapun. Tidak. Karena kalau kita katakan Islam membenci Yahudi, berarti Rasulullah tidak akan mungkin menikahi seorang istri dari orang Yahudi. Ternyata ada, yaitu namanya adalah Bunda Sofia. Nah, maka pandangan kita terhadap Bani Israel, kita menganggap mereka bahwa mereka adalah saudara. Bahwa mereka adalah saudara tua, mereka mendapatkan wahyu sebelum kita, lalu kemudian ketika Islam itu datang, kita menganggap mereka adalah sebagai satu paduan yang sama. Maka Al-Quran mengatakan bahwasanya nabi-nabi sama dari Adam, lalu kemudian Nuh, lalu kemudian Musa, Isa, dan seterusnya itu adalah nabi-nabi yang sama semua. Bahkan menjadi sesuatu yang bersifat salah besar ketika kita membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Ada kata-kata yang sangat jelas sekali dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak pernah membedakan nabi satu dengan yang nabi yang lain di dalam sejarah para
para nabi itu. Kalaupun Nabi Muhammad diangkat sebagai Sayyidul Anbiya, sebagai pemimpin daripada para nabi, itu adalah urusannya Allah, bukan urusan kita. Tapi kita tidak melihat nabi-nabi yang lain berbeda. Jadi maksudnya Ustaz, saya potong dulu. Nabi-nabi tadi itu adalah nabi yang semuanya bertauhid kepada Allah. Bertauhid pada Allah. Maka kalau walaupun belum istilah Islam ya. Belum istilah Islam. Tapi sebenarnya di dalam Al-Qur'an mereka dikatakan sebagai muslim. Mereka dikatakan sebagai orang yang berserah diri. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, walaupun kita tidak akan go into detail ya. Tapi yang menjadi sebuah kesepakatan adalah bahwa mereka semua adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Kalau ditarik garis yang sama antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Bani Israel Yahudi dengan orang Muslim, maka mereka dapatnya pada Ibrahim atau Abraham. Bertemunya di situ. Betul. Dikatakan sebagai bapak daripada para nabi, Abul Anbiya. Abul Anbiya dalam bahasa Arabnya. Dia bapak para nabi, kita mengakui Ibrahim. Mereka juga mengakui Abraham. Nah, maka kemudian ketika sudah turun menjadi kemudian Ishak dan kemudian Ismail, lalu kemudian turun lagi jadi Yakub, dari Yakub muncul Bani Israel. Semua adalah nabi-nabi yang kita akui semua. Nah, jadi itu pandangan kita terhadap mereka. Nah, lalu di mana kemudian letak negatifnya? Letak negatifnya yang kita lihat adalah pertama-tama Allah sampaikan, ini adalah bangsa yang Allah kemudian pilih. Bangsa yang kemudian Allah kasih kemudian tauhid. Bani Israel. Dan mereka adalah mendapatkan covenant daripada Allah, mendapat sebuah perjanjian dengan Allah, yaitu adalah mereka tidak menserikatkan Allah, mereka tetap kemudian beribadah pada Allah. Dan ini yang terjadi mereka ingkari ketika mereka dibawa oleh Musa. Di situ di dalam surat Al-Baqarah diceritain mereka kemudian membuat patung sapi, lalu kemudian mereka saling membunuh di antara mereka membunuh para nabi juga, mereka berkata dusta, serakah dan seterusnya, mengingkari perjanjian dengan Allah. Nah, sehingga kemudian Allah mencabut perjanjian itu. Nah, itu pandangan kita terhadap mereka. Jadi kalau artinya terhadap Yahudi kita sebenarnya sangat baik sekali. Dan dalam fakta sejarah kita tahu bahwasanya ada videonya orang-orang Yahudi pertama kali mendarat di kota pelabuhan Haifa, itu bawa kemudian spanduk. Kami ditolakin di mana-mana, Eropa membunuh kami tidak punya tempat untuk kembali. Dan itu fakta kan? Fakta, kita menerima. Dan bahkan ketika Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis, maka kunci itu diserahkan sama pendeta Sophronius kepada Umar bin Khattab. Dan yang kita dapat bahwasanya dari riwayat sejarahnya, pendeta Sophronius meminta kepada Umar. Ini pendeta Yahudi? Pendeta Nasrani. Karena dia seorang patrik. Dia patrik ortodoks berarti. Nah, dia menyerahkan sebuah kunci lalu berkata, tolong teruskan perjanjian kami semenjak zamannya Hadrian. Yaitu Yahudi tidak boleh masuk ke dalam Baitul Maqdis. Tidak boleh. Dan itu udah diusir semenjak zamannya Hadrian tahun 135. Nah, maka semenjak saat itu tidak ada satu batang hidung pun Yahudi yang ada di Baitul Maqdis. Nah, ini tolong diteruskan. Tapi apa kata Umar? Kami nggak bisa. Karena di dalam agama Islam kami tidak bisa untuk memandang Yahudi seperti itu. Ini adalah ini Umar justru yang ini adalah tanah untuk semua orang. Maka semenjak saat itu Baitul Maqdis terkenal atau Syam terkenal dengan sebuah wilayah untuk kedamaian tiga agama. Tiga agama. Dan menjadi sebuah percontohan untuk hampir 1000 tahun ke depan. Untuk percontohan tentang seperti apa kedamaian itu oleh Umar bin Khattab. Nanti kita memandang mereka ya sangat baik sekali sih sebenarnya. Maka sampai sekarang masih ada Jewish quarters. Bahkan sebelum adanya negara Israel. Ada kemudian quarters buat orang-orang Nasrani. Itu semua dijaga baik oleh Umar. Jadi gitu, itu pandangan kita terhadap mereka. Jadi sekarang kalau belajar dari itu kan kita tidak perlu berkonflik dengan agama lain ya Ustaz ya? Sangat. Bahkan sebenarnya kita itu menyeru kepada mereka untuk benar-benar menjadi satu. Makanya di dalam Al-Quran kan kita menyuruh mereka untuk ila kalimatis sawa, kepada satu kalimat yang sama. Yaitu adalah bahwa kita sama-sama bertuhan yang satu. Nah, walaupun Rasul memperingatkan bahwasanya memang ada yang namanya karakter kolektif. Karakter kolektif ini adalah karakter turun-temurun misalnya. Misalnya orang-orang Sumatera atau orang-orang Melayu itu biasanya mereka merantau. Nah, tapi tradisi merantau mungkin tidak sekuat itu di kalangan orang-orang Sunda atau orang-orang yang lain misalnya. Tapi kalau Jawa itu juga sama, tradisi merantaunya sangat kuat. Nah, ini ada karakter kolektif pada Yahudi yang Rasul minta kita untuk hati-hati. Karena mereka bakal bisa jadi sebagai musuh terbesar kalian. Bukan kata Rasul, kata Allah di dalam Al-Quran. Bahwasanya musuh terbesar kalian nanti adalah diperingatkan ya? Diperingatkan. Dan teman terbaik kalian adalah orang Nasrani. Kata Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena karakteristik orang-orang Nasrani sebenarnya mereka mau untuk jadi baik. Pandangan kita sekali lagi ya, disclaimer kita ya. Mereka mau untuk jadi baik, tapi nggak tahu caranya. Sedangkan orang-orang Yahudi ini udah tahu caranya, tapi sengaja. Makanya ada beda antara makdub sama dolin. Di dalam surat Al-Fatihah, makdub itu dimurkai Allah. Kenapa murka Allah? Karena mereka tahu yang mana yang benar, tapi nggak mau. Sedangkan dolin itu adalah orang-orang yang mau, tapi nggak tahu. Jadi Yahudi ini makdubnya? Makdub. Sedangkan Nasrani dolin. Dalam hal apa ya mereka harus dihati-hati? Kepintarannya kah?
sebenarnya jadi gini, bagi saya orang gila sama orang jenis itu sama bahannya. Maka orang-orang berbahaya dan orang-orang baik itu sama bahannya. Maka kita harus hati-hati dengan orang-orang yang benar-benar baik sama kita, karena mereka akan membenci dengan taraf yang sama. Nah, maka kita juga harus hati-hati pada orang-orang yang pintar, karena mereka bisa jadi jahat dengan taraf yang sama. Nah, maka kalau orang-orang Yahudi, ya itulah orang bilang your gift is your curse. Your gift is your curse. Jadi ya, yang menjadi karunia bagimu itu juga bisa jadi kutukan bagimu. Maka mereka bilang knowledge is a curse. Ya, di lain sisi knowledge is power. Ya, karena setiap segala sesuatu punya dua mata sisi. Betul. Artinya kalau kita lihat Yahudi itu kekurangannya apa ya? Karena mereka pintar, betul. Karena mereka pintar, kadang-kadang mereka merasa lebih tahu daripada Allah. Dan itu di state di dalam Al-Quran. Ketika mereka minta untuk adanya raja, Allah angkat pada mereka Tolut. Ketika diangkat Tolut, mereka komplain. Mereka bilang, raja macam apa ini? Lebih kaya kami lah. Lebih hebat kami lah. Nah, mereka komplain. Nah, karena kepintaran mereka tadi. Karena orang bodoh kan nggak mungkin komplain, Mas. Contoh ya, kalau kita udah tahu diri bodoh, kan kita nggak mungkin komplain. Kita hanya mungkin jadi sombong kalau kita tahu. Makanya iblis sombong, karena dia merasa punya. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang Bani Israel. Yang setelah dari Persia yang kita bahas, jadinya Yahudi. Gitu. Orang mengatakan bahwa Iran itu Yahudinya Muslim tuh ya? Ada yang mengatakan begitu tuh. Pinternya. Ya, ada. Ini balik lagi ya. Ini teori, kita nggak, namanya teori, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Setelah penaklukan negeri Israel Raya oleh Babilonia, itu yang di sebelah utara yang saya tadi sampaikan, setelah Sulaiman itu di utara itu ada 10 bani, sedangkan di selatan ada 2 bani. Nah, jadi yang di selatan tuh Yehuda sama Bunyamin, yang di atas itu ada 10 bani yang lain. Itu yang Samaria itu bukan ya? Samaria itu ibu kotanya daripada Israel Utara. Israel Selatan ibu kotanya Yerusalem. Nah, jadi ketika mereka kemudian ditaklukkan, 10 ini dibawa, dikatakan bahwa mereka sudah hilang. Jadi 10 tribes ini lost. Dianggap tidak ada. Sudah dianggap nggak ada, sudah dianggap hilang, dibunuhin, delete. Yang sekarang tinggal cuma 2. Makanya sampai sekarang kan yang menjadi satu hal yang menarik adalah Israel melarang penduduknya untuk tes DNA. Oh iya? Iya. Karena? Wallahualam bishawab. Kalau misalnya mereka tes DNA mungkin akan dapat tuh. Itu kan ya, mereka sebenarnya dari mana? Apalagi kan sekarang ada tes yang saya aja punya dites tuh. Iya. Ternyata Tionghoanya besar banget. Itu sudah jelas, nggak usah dites juga. Lembang, sipit. Dan kedua, orientasi terhadap hartanya ada. Gitu. Satu lagi. Iya. Artinya malah kalau kita lihat Yahudi ini ada yang menarik, karena ada Yahudi yang bukan Yahudi sekarang. Jadi ada orang-orang Yahudi dan ada orang-orang yang bukan Yahudi. Yang lebih menarik lagi, ada riset juga yang mengatakan justru pewaris sah daripada orang Yahudi adalah orang-orang Muslim yang ada di Baitul Maqdis. Justru karena orang-orang Yahudi ini masuk Islam. Nah, jadi dites secara darah harusnya mereka yang mewarisi sebenarnya. Tapi wallahualam bishawab ya, kita bisa nyelesain itu kalau orang-orang Islam mau dites DNA. Tapi sayangnya kan mereka nggak mau dites DNA. Termasuk percaya atau tidak, saya dapatkan satu fakta tadi pagi bahwa lebih banyak orang Yahudi di New York, di LA daripada ada di Tel Aviv. Bisa jadi. Daripada ada yang di Yerusalem. Karena semua pemerintahan Yahudi sekarang kan ada dari Polandia, ada dari mana lagi segala macam. Jadi kalau Amerika sangat mendukung Israel, ya Anda jawab sendirilah. Iya betul. Karena mereka punya lembaga khusus untuk lobbynya namanya AIPAC. Iya. Nah, kalau balik lagi kepada Iran, berarti kita bisa relate dengan hadis. Ada 70.000 Yahudi Bani Isfahan yang nanti akan mendukung Dajjal untuk datang kepada Baitul Maqdis. Nah, itu hadisnya kan sudah sangat jelas sekali bahwasanya Imam Mahdi memimpin sholat subuh, lalu kemudian datanglah Nabi Isa, lalu kemudian dipersilakan pada Nabi Isa untuk jadi imam. Nabi Isa bilang enggak, kamu aja yang jadi imam. Setelah jadi imam, selesai sholat subuh, di subuh itu yang sama, maka setelah selesai sholat Nabi Isa bilang buka pintu gerbang masjid. Nah, dibukalah pintu gerbang Masjidil Aqsa, lalu kemudian di situ ada 70.000 Bani Isfahan. Nah, wallahualam bishawab. Jadi kalau Yahudinya Asia itu adalah Iran. Yang menarik lagi, ada teman saya bilang ada juga Yahudi Timur. Apa? Orang Chinese. Jadi karena katanya karakteristiknya sama. Kalau datang, jadi ini bukan masalah agama yang dipeluk ya? Ya, jadi tapi ini sekali lagi ya, jangan sampai ada orang tersinggung, karena saya juga orang Chinese. Mas Helmi juga keturunan. Artinya kita melihat bahwasanya ya kadang-kadang orang melihat memang ada karakter kolektif di antara orang-orang itu. Termasuk orang Chinese ketika dia datang kemanapun dia mendominasi, misalnya karena ada karakter kolektif. Saya masih ingat misalnya ada bapak saya bilang, "Lik, jangan pernah keluar satu kalau kamu belum punya 50." Itu ngomongnya. Iya, bapak saya ngomong gitu. Jadi kalau kamu
sudah punya 50, keluarlah 1. Ada satu lagi yang dia ngomong yang saya ingat, walaupun ini tidak saya ambil mentah-mentah ketika saya sudah masuk Islam. Yang minjem itu bodoh. Yang minjemin lebih bodoh. Jadi artinya kita sebagai orang Chinese kita punya karakter kolektif. Kita ulet, kita kemudian jujur, kita kemudian mau bersusah-susah payah dulu. Kita nggak mau invest dalam perkara-perkara yang kelihatan, yang kita invest dalam perkara-perkara yang nggak kelihatan kan itu kan ya. Itu semua adalah karakter kolektif orang Chinese saya pikir sih. Nah sehingga ketika mereka ditaruh dimanapun menjadi survive. Ada yang bilang juga mungkin orang Indonesia kayaknya kurang challenge kayaknya. Nah kalau kita lihat orang India kenapa mereka bisa survive juga ya karena mereka ya di balik semua yang kita lihat jorok dan segala macam mereka bisa survival karena mereka susah. Harus survive. Indonesia tuh terlalu gemah ripa lujinawi ya. Orang bilang kemana yang lagi rame videonya adalah convenience culture. Convenience culture. Apalagi di kampung kita Palembang ya. Lebaran sebulan. Panen cukup sekali setahun. Udah hidup dia. Betul. Udah hidup dia. Ikan tinggal ngambil ya kan. Nah makanya kalau saya secara pribadi tinggal kita tempatkan aja. Convenience culture bukan satu culture yang salah. Karena itu adalah justru itu yang sekarang menjadi problem besar pada negeri-negeri orang-orang Barat. Karena mereka hustle culture. Dan hustle culture ini menimbulkan banyak masalah-masalah yang lain. Tinggal di-combine aja. Kapan kita convenience, kapan kita harus hustle. Luar biasa. Gitu. Ya, semoga apa yang dijelaskan oleh Ustadz Felix Xiao memberikan perspektif. Sekali lagi inilah pandangan menurut Islam, bukan dari pandangan-pandangan kitab yang lain atau apapun. Ya, jadi ini semoga menjadi pengetahuan bagi kita bersama dalam memahami tentang eksistensi Bani Israel atau orang Israel atau bangsa Yahudi di dunia. Ya, sekali lagi. Dan kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen,